Jadikan doa ekspresi rindu, semoga kita bersua di surga. Di awal kita bersua, mencoba untuk saling memahami. Keping-keping di hati terajut dengan indah, rasakan persaudaraan kita. Dan masa pun silih berganti, ukhuwah dan amanah tertunaikan, berpeluh suka dan duka kita jalani semua, semata-mata harapkan ridhonya. Sahabat, tibalah masanya bersua, pasti ada berpisah. Bila nanti kita jauh berpisah, jadikan robito pengikatnya, jadikan doa ekspresi rindu, semoga kita bersua di surga. Ya udah gini aja, kalau kamu udah buat bikin paketnya dulu ya. Itu si hasil kayaknya nggak ada transfer ke siapa udah gini. Sorry. Yang ribuan gini, yang ribuan gitu. Bisa pakai lain atau ribuan? Baik, betul, ya kan? Oke. Ada datang transfer ke lain ya. Dia berapa? Gajinya 150 pun silih berganti, ya. Arahin itu kan yang paling tinggi tuh 300.000 tuh. Dan amanah tertunaikan, berpeluh suka dan duka kita jadi semua, semata-mata harapkan ridhonya. Sahabat, tibalah masanya
Jadikan Robin Hood pengikatnya, jadikan doa ekspresi rindu. Semoga kita bersua di surga. Jadikan Robin Hood pengikatnya, jadikan doa ekspresi rindu. Semoga kita bersua di surga. Pertama kali pakai hijab, gue ngerasa kayak rambut gue tuh jadi lebih berharga. Dan aku melihat diri aku tuh transformasi sejak Sebiru hari ini, birunya bagai langit terang benderang. Sebiru hari kita bersama di sini. Seindah hari ini, indahnya berpermada di taman surga. Seindah hati kita, walau kita kan terpisah. Bukankah hati kita telah lama menyatu dalam tali kisah persahabatan ilahi? Pegang erat tangan kita terakhir kalinya, hapus air mata meski kita kan terpisah. Selamat jalan teman, tetaplah berjuang, semoga kita bertemu kembali. Kenang masa indah kita sebelum hari ini. Seindah hari ini, seindah hati kita, indahnya berpermada di taman surga. Seindah hati kita, walau kita kan terpisah. Bukankah hati kita telah lama menyatu dalam tali kisah persahabatan ilahi? Pegang erat tangan kita terakhir kalinya, hapus air mata meski kita kan terpisah. Selamat jalan teman, tetaplah berjuang, semoga kita bertemu kembali. Kenang masa indah kita hari ini. Bukankah hati kita telah lama menyatu dalam tali kisah?
surga yang ilahi, di mana jiwa para pemuda berani menjual diri untuk surga yang abadi, menjual diri untuk surga yang abadi, menjual diri untuk surga yang abadi. Perginya para lelaki yang akan memenuhi seruan ilahi, di mana jiwa para pemuda berani menjual diri untuk surga yang abadi. Umat melalong di gelap kelam, rindukan pelita yang telah hilang, bila akan kembali. Baik, sebelum kita mulai, teman-teman mohon diaktifkan terlebih dahulu videonya, dan untuk audionya mohon di-unmute-kan. Ya, semuanya teman-teman. Sebentar lagi kita akan mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi wa min sayyiati a'malina. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Puji dan syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga berkat rahmat dan nikmat-Nya lah kita bisa dipertemukan dalam agenda diskusi publik BMI Community yang bertemakan Kisruh UKT, Buah Pahit Tata Kelola Pendidikan ala Kapitalistik. Nah, yang lagi live di Zoom meeting bersama aktivis kampus di Sumatera Barat dan semua sahabat-sahabat intelektual kampus dimanapun berada yang menyaksikan diskusi ini via live YouTube. Nah, sholawat beriring salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliaulah suri tauladan kita. Nah, hingga kini pun dunia mengakui pengaruhnya yang luar biasa atas peradaban dunia. Semoga kita juga tercatat sebagai para pejuang yang berada di barisan beliau, dan kelak di akhirat kita bisa bersama-sama beliau di surganya. Amin, amin, ya Allah. Baik, teman-teman semuanya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Nur Fadzi Jones selaku host pada agenda hari ini. Nah, bagaimana nih kabar teman-teman sahabat BMI semuanya? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah. Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya, tetap semangat sampai menyimak acara kita sampai selesai. Nah, bagi teman-teman yang sudah bergabung di via Zoom, mungkin bisa isi daftar hadirnya dulu di kolom chat, dan juga bagi teman-teman yang di streaming di via YouTube, juga boleh isi daftar hadirnya via live chat di YouTube dengan format hadir dan sebutkan nama kampusnya masing-masing. Nah, ada sesuatu yang spesial ya. Jadi nanti diharapkan teman-teman berpartisipasi aktif ya, memberikan komentar terbaiknya ya di kolom chat. Nah, yang nantinya yang terbaik gitu kan, yang beruntung akan mendapatkan door prize, yaitu senilai voucher senilai Rp100.000. Ya, jadi harus semangat ya
sampai selesai. Sampai selesai disimak dan nanti berikan komentar yang terbaiknya. Oke, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita buka agenda.
kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Kak Iis. Semoga yang membacakan dan kita yang juga mendengarkan mendapat ganjaran di sisi Allah. Amin. Uang kuliah tunggal menjadi perdebatan semenjak penetapannya belum final. Tiap tahun berulang menjadi isu yang viral. Kini di tengah pandemi kembali menjadi isu yang kolosal. Uang kuliah tunggal. Nominal yang menjadi batasan peluang peningkatan kecerdasan anak bangsa. Lantas, bagaimana dengan spirit mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam dasar negara kita? Apa tak mengapa membuat rakyat terus-menerus unjuk rasa? Nah, menuntut hak pendidikan mereka meski tak mengubah paradigma sang pemegang tampuk kepemimpinan bangsa. Inilah dia, bukti mahasiswa harus lebih bijaksana, bersuara dengan penuh wibawa, mengupas masalah hingga ke akar-akarnya, membawa jawaban atas setiap persoalannya, mewujudkan negara yang cerdas, bertakwa rakyatnya. Nah, sebagai aksi nyata, BMI Community hadir mempersembahkan acara diskusi publik Kisruh UKT Buah Pahitnya Pendidikan ala Kapitalistik dengan menghadirkan aktivis-aktivis mahasiswa untuk mengupas persoalan UKT dan membawa solusi yang bisa menjadi alternatif jalan keluar persoalan UKT hingga ke pangkalnya. Oke, itu sedikit pengantar terkait tema yang akan kita bahas nantinya. Nah, untuk selanjutnya acara kita yaitu sambutan oleh koordinator BMI Community Sumatera Barat yaitu Oktina Ramadhani Safitri. Kepada Okti Sofi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebangkitan intelektual muslim. Salam perjuangan tegaknya Islam kafah. Ahlan wa sahlan. Selamat dan jazakumullah khairan katsir. Kami ucapkan kepada para pembicara yang telah hadir, kepada para aktivis dari berbagai organisasi, kepada para sobat intelektual muslimah, serta seluruh sahabat Back to Muslim Identity Community Sumatera Barat dari berbagai pelosok negeri yang sedang menyaksikan secara live di YouTube Muslimah Minang Rindu Syariah.
Community Sumatera Barat menyajikan agenda ini, yaitu diskusi publik mahasiswa dan aktivis Sumatera Barat dengan tema Kisruh UKT, Buah Pahit Tata Kelola Pendidikan ala Kapitalistik. Semoga dengan agenda ini bisa memberikan gambaran jelas tentang kondisi kita saat ini, khususnya kondisi pendidikan tinggi. Bagaimana kondisi ini tercipta dan bagaimana kita keluar, serta apa peran kita dalam menyelesaikannya. Dan tentu kesemuanya kita pandang dengan paradigma Islam. Kami juga berharap dengan adanya agenda ini, kita semua semakin merindukan peradaban Islam dalam khilafah Islamnya. Dan semoga kita semua yang hadir bisa bersama dalam barisan perjuangan dan mengoptimalkan potensi intelektualitas untuk kebangkitan Islam kafah. Takbir. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, kami menyeru, mari siapkan diri menjadi intelektual muslim pejuang Islam kafah. Takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jazakillah khair, Ukti Sofi. Ya, semoga gelora semangatnya terpancar juga kepada kita semua, teman-teman semuanya. Nah, oke, sebelum kita masuk ke paparan materi selanjutnya, maka kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Sobat MMC. Jumpa lagi di Serba-Serbi MMC. By the way, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video di channel ini. Tagar Mendikbud dicari mahasiswa dan Nadi Mana Mahasiswa Merana sempat merajai trending topik Indonesia di Twitter. Para mahasiswa mengeluhkan pembayaran UKT yang tetap harus dilakukan walaupun mahasiswa belajar secara daring di tengah masa pandemi. Mahasiswa menuntut sebab selama kebijakan belajar dari rumah, mereka tidak menggunakan fasilitas kampus. Mereka merasa kuliah daring bikin dompet kering. Beragam gambar yang menunjukkan keluhan tersebut diupload oleh warganet. Bahkan ada beberapa kampus yang menaikkan UKT. Walaupun kebijakan ini diputuskan sebelum pandemi, mahasiswa merasa hal ini bisa dibatalkan sebab di masa pandemi perekonomian rakyat semakin sulit. Mendikbud pun digambarkan sebagai sosok orang hilang yang sedang dicari mahasiswa. Sebelumnya, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, Jamal Wiwoho, menyatakan mahasiswa PTN bisa mengajukan permohonan keringanan UKT atau SPP selama corona kepada pihak kampus. Keringanan yang dimaksud mengacu pada pembebasan sementara, pengurangan, pergeseran klaster, pembayaran berangsur, dan penundaan pembayaran UKT. Tentu saja hal ini diprotes oleh mahasiswa. Jangankan bayar UKT, untuk bertahan hidup di tengah sulitnya ekonomi akibat pandemi saja, susahnya minta ampun. Berdasarkan pantauan tim serba-serbi di Twitter, poster yang dibagikan warganet ini beragam. Di antaranya bertuliskan, bayar
sedang susah, SPP tetap wajib bayar. Cuitnya, astagfirullahaladzim, benar-benar zalim ya. Seharusnya penguasa memperhatikan kesulitan rakyat yang semakin parah di tengah pandemi COVID-19 ini. Banyak rakyat yang terdampak PHK, perputaran ekonomi melambat, dan rakyat makin sulit. Lalu bagaimanakah Islam memandang hal ini? Simak jawabannya dalam video kami di channel ini. Sampai jumpa di serba-serbi edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ya sama-sama kita sudah dengarkan juga ya, kita saksikan juga ya begitu banyak cuitan dari netizen-netizen gitu, khususnya mahasiswa gitu kan, yang kisruh ya akibat UKT ini, ya kuliah daring tapi UKT nggak miring gitu kan. Nah, itulah bentuk dari wajah ya pendidikan dalam sistem kapitalis ini. Nah, yang tak kunjung selesai sampai kini. Lagi-lagi sekarang UKT terus menjadi masalah gitu kan, banyak kalangan mahasiswa yang memprotes, dan ini pun menjadi bahan kajian oleh para aktivis tentunya ya kan. Nah, untuk itu kita pasti penasaran ya kan, bagaimana sih tanggapan ya pandangan dari para aktivis terkait kisruh UKT ini. Nah, kita sudah menghadirkan beberapa aktivis kampus dari beberapa kampus berbeda. Yang pertama mungkin dari Ukhti Aisyah Andrianingsih. Assalamualaikum Ukhti. Waalaikumsalam. Ya. Beliau adalah selaku aktivis FSKI ya dari Fakultas Kedokteran UNAN. Ya, begitu Ukhti. Gimana kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat Ukti. Alhamdulillah. Oke, langsung saja Ukti kita sama-sama kita dengarkan bagaimana pandangan ya para aktivis terkait dengan kisruh UKT ini. Silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan saya untuk hadir di majelis ilmu yang insya Allah diberkahi olehnya. Dan sholat dan salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia yang telah mengizinkan saya, yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi. Saya bukanlah seorang ulama, namun saya seorang fakir yang masih berburu ilmu. Namun, saya seorang mahasiswa, seorang intelektual muslimah yang bermimpi untuk menjadi katalisator atau berperan dalam masa peradaban yang gemilang nantinya. Saya merasa beruntung dan terapresiasi sekali terhadap acara ini. Kenapa? Karena sebagai bagian dari pendidikan ini, sama-sama kita lihat bahwa negara kita ini sedang dilanda krisis. Masyarakat kita sedang dihadapi oleh multidimensi problematika. Dan pentinglah kiranya kita untuk bisa berbenah diri. Sama-sama telah kita mendengar suara lantang yang mengkritisi dan tangis lirih mereka di atas anak tangga perguruan tinggi. Kenapa bisa demikian? Karena begitu banyaknya beban yang dipikul oleh mereka dan sulitnya perekonomian, khususnya apalagi di masa pandemi ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebagai muslimah intelektual muda yang berperan sebagai agen perubahan yang sangat didambakan untuk dapat mengubah dunia ini. Bukan orang tua kita saja yang berpikir, kita pun tidak berencana untuk mewariskan dunia-dunia yang kacau ini kepada anak dan cucu kita. Maka, ketika masa ini, sama-sama kita lihat bahwa masyarakat sedang didera oleh berbagai problematika. Maka tidak sewajarnya lah kita untuk berdiam diri saja. Tidak sewajarnya kita hanya bersikap acuh tak acuh kepada masyarakat yang mengalami, yang berdampak terhadap kondisi kita saat ini.
Dan juga dijelaskan dalam hadis bahwa muslim itu bagaikan satu tubuh. Jika satu tubuhnya sakit, maka semua juga merasakan sakit. Begitulah kita seorang muslim. Kita tidak hanya disuruh untuk bersimpati, namun kita juga harus berempati kepada mereka. Mereka saudara-saudara kita. Maka untuk itu, kita itu harus bergerak bersama, harus berjuang bersama untuk mencari apa akar permasalahan dalam permasalahan ini. Bukan hanya itu saja, namun kita juga harus mencari jalan keluarnya itu bagaimana untuk mereka. Dan tidak hanya sampai itu juga, kita juga harus berjuang cari jalan keluar bagaimana kehidupan yang layak itu bagaimana. Yang sesuai dengan syariat Islam. Dan selain itu, kita juga pasti menginginkan kehidupan yang aman, kehidupan yang memiliki keadilan, kenyamanan, berpendidikan yang berkualitas. Dan yang tak kalah penting, kita pasti menginginkan suatu pendidikan yang dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahannya. Namun, sama-sama kita ketahui kondisi kita saat sekarang ini, pasti banyak timbul pertanyaan-pertanyaan di benak kita. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di negeri ini? Apa yang sebenarnya sedang terjadi di dunia ini? Kenapa semuanya itu bisa terjadi? Bagaimana cara kita memperbaikinya? Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah, pendidikan bukanlah suatu hal yang baru dalam peradaban di dunia ini. Sejarah juga telah mencatat bahwa terdapat suatu negara yang makmur, yang sentosa, yang inputnya itu adalah orang-orang yang biasa saja, yang mengajarkannya adalah orang-orang yang biasa saja, bukan orang-orang yang berjabatan tinggi. Namun, sama-sama kita lihat, outputnya itulah yang luar biasa. Bahkan, karya-karyanya pun bisa melampaui batas dunia. Apa contohnya? Yang pertama Ibnu Sina. Terkenal dia itu ahli dalam bidang kedokteran. Al-Khawarizmi, ahli dalam bidang matematika. Ibnu Firnas sebagai peletak dasar dalam pembuatan pesawat terbang. Lantas apa yang kita ragukan lagi dengan negara itu? Bahkan kualitasnya itu pun bisa menggegerkan negara tetangga. Hingga seorang raja, dia itu mengirimkan surat kepada para penguasa negeri itu agar berkenan untuk mendidik anak mereka di perguruan tinggi tersebut. Sebab kualitasnya itu tidak ada tandingannya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena segala sesuatu yang dilakukannya itu sesuai dengan apa yang diwariskan oleh Rasulullah dan sesuai dengan syariat Islam. Kualitasnya terjamin. Beban-beban pun tidak ada dipikul sama anak didiknya itu. Bahkan oleh orang tua mereka pun tidak ada terbebani. Sungguh bahagia, bukan? Masalah pendidikan seperti itu. Teman-teman yang dirahmati Allah, tak banyak yang bisa saya sampaikan. Kecuali semangat. Mari sama-sama kita berjuang. Mari sama-sama kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul kita. Kita tanamkan dalam diri kita. Sehingga permasalahan ini bisa terkurangi, bisa terlepas kita dari beban ini. Saudara-saudara kita pun tidak memikul betapa besarnya beban yang mereka pikul itu. Kita bisa mengurai problematika itu. Dengan cara apa? Hanya satu solusinya. Benar, dengan cara sesuai dengan syariat Allah dan Rasul-Nya. Kenapa hal itu demikian? Kenapa harus sesuai dengan Islam? Karena hanya Islamlah agama yang benar-benar diridhai oleh Allah. Dengan Islamlah kita bisa menjalankan kehidupan kita sesuai dengan syariatnya, dengan lancar, sentosa seperti negara tersebut. Dan dengan Islamlah kita bisa memandang aturan kehidupan, paradigma untuk memandang dunia, untuk membuat negeri ini makmur, untuk membuat masyarakatnya sejahtera, tidak menderita. Saudara kita menderita, kita pun juga ikut menderita, walaupun kita tidak kena dampaknya. Sama-sama kita ketahui yang saya bilang tadi, saatnya sakit, maka semuanya pun juga akan
akan mengikuti sakitnya juga, akan merasakan sakit juga. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah itu berasal dari saya, dan yang benar itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Masya Allah, jazakillah khair kepada Ukhti Aisyah. Ya, begitulah isi hati dari para aktivis gitu kan, yang sekaligus seorang Muslim gitu kan, yang mana memang permasalahan kita hari ini memang begitu luar biasa gitu kan, yang mana kita menginginkan akan perubahan itu gitu. Nah, lanjut kita ke kampus UNP. Di sini ada Ukhti Mia Febrianti selaku aktivis BEM KM UNP, yang mana beliau menjabat hari ini sebagai Sekretaris Menteri Kemendikbud. Kepada Ukhti Mia, kita persilakan untuk menyampaikan pandangannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah mengundang saya untuk dapat berbicara di diskusi publik ini. Baiklah, mungkin saya tidak bisa berkata-kata terlalu indah, berkata-kata terlalu puitis. Saya di sini hanya ingin memberikan pandangan saya terhadap pergerakan mahasiswa, terkhususnya yang ada di UNP, yang melakukan tuntutan dan juga kebijakan yang ditetapkan oleh kampus. Baiklah, tuntutan penurunan UKT yang di UNP sendiri itu dilakukan di media sosial kami, yaitu BMKM UNP. Di sana kan terdapat kolom-kolom komentar. Nah, mahasiswa sendiri itu sangat resah terhadap UKT ini, karena UKT itu kan UKT di negeri itu kan terlalu tinggi, sampai berjuta-juta. Jadi sangat mahasiswa itu sangat resah terhadap pembayaran UKT. Terlebih lagi, kuliah yang semester besok, yaitu semester ganjil, itu dilakukan dengan daring, sesuai dengan keputusan Kemendikbud. Nah, UNP sendiri itu telah mengeluarkan SK Rektor yang berkaitan dengan penurunan dan pencicilan UKT. Namun, dari hasil SK ini, itu masih diminta ditinjau ulang oleh BMKM UNP, karena masih ada beberapa tuntutan hasil dari audiensi atau hasil dari keputusan tersebut yang kurang adil, sehingga surat keputusan rektor yang telah ditinjau ulang kembali itu mendapatkan hasil tentang mahasiswa tingkat akhir yang menyelesaikan skripsi itu dapat menurunkan UKT. Namun itu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Mohon maaf. Yang mahasiswa UNP itu sendiri itu sangat beragam. Jadi berasal dari jalur mandiri, dari jalur SNPTN dan SBMPTN. Untuk penurunan UKT dan pencicilannya itu di semua jalur masuk itu dapat penurunan. Namun yang diturunkan itu benar-benar yang membutuhkan, yaitu di dalam ketentuannya yang mendapatkan penurunan UKT itu adalah orang tua yang memang telah ter-PHK. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tuanya sebelumnya itu adalah pegawai negeri dan sekarang adalah pensiun. Dan ketentuan-ketentuan lainnya. Untuk pencicilan UKT sendiri, itu dilakukan pembayarannya 2 kali,
yaitu dengan pencicilan pertama setengah harga dan pencicilan kedua yang berdasarkan tanggal yang telah ditetapkan oleh mahasiswa tersebut. Mungkin dari pencicilan tersebut masih ada mahasiswa-mahasiswa yang beranggapan bahwa ini terlalu berat, padahal kan tercicil. Bagi saya sendiri, saya mendapatkan bagian di pencicilan. Walaupun itu terasa berat karena kita akan melaksanakan kuliah daring, sehingga semua fasilitas-fasilitas itu tidak digunakan. Kecuali kalau yang sebelumnya, 2 bulan sebelumnya, itu bulan Juli dan bulan Juni, itu UNP memberikan kepada mahasiswa itu kuota 10 giga. Dan itu masih ada keluh kesah dari teman-teman mahasiswa. Untuk tuntutan penurunan UKT sendiri di UNP itu memang bertahap, tidak bisa langsung gitu. Sehingga dari hasil audiensi yang telah dilakukan oleh BMKM UNP sendiri itu telah menjalankan audiensi 2 kali, yaitu dari audiensi Adkesma, yang kedua itu dari perwakilan BMKM UNP untuk menghadap WD 2, dan hasil-hasilnya yang telah saya sebutkan tadi. Mungkin untuk penurunan UKT itu yang pergerakan mahasiswa, mungkin kami dari BMKM UNP mungkin hanya bisa menerima komen-komen dari teman-teman gitu. Saran-saran atau keluh kesah dari teman-teman mahasiswa itu yang dapat kami lihat dari komen IG BMKM UNP, dan juga teman-teman yang keluh kesah kepada kami, langsung kepada kami. Jadi mungkin dari hal tersebut yang dapat kami ajukan sesuai dengan tuntutan-tuntutan mahasiswa. Pergerakan dari mahasiswa UNP sendiri itu cukup pergerakan mahasiswa UNP itu cukup, mohon maaf sebentar. Mohon maaf teman-teman semua karena tadi ada gangguan sedikit. Jadi pergerakan dari mahasiswa UNP terhadap tuntutan ini sangat besar. Karena tanpa ada tuntutan tersebut, mungkin mahasiswa dan orang tua sangat resah gitu. Bagaimana cara membayar UKT yang cukup besar, padahal pendapatan dari keluarga-keluarga kita sendiri itu sedikit menurun drastis, sesuai dengan berita-berita saat ini. Mungkin kalau sekarang itu kan sudah telah dilaksanakan new normal, kehidupan baru dengan ketentuan-ketentuan yang menggunakan kesehatan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya karena saya masih belajar. Yang salah itu dari saya, sedangkan yang benar itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, jazakillah khair Ukhti Mia. Ya, jadi jelas juga ya bagaimana kondisi di kampus UNP, apa keputusan dari rektor gitu kan. Ternyata keputusannya pun belum juga memberikan hasil yang tuntas gitu kan untuk kemaslahatan mahasiswa UNP khususnya gitu. Oke, satu lagi kita minta kepada Kholilah Ramadhani selaku aktivis KNPI Kota Padang. Ya, kepada Ukhti Kholilah kita persilahkan. Jazakillah khair. Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa ikut di dalam majelis ilmu yang membahas tentang isu UKT buah pahit tata kelola pendidikan ala kapitalistik. Nah, di sini saya alhamdulillah
diberi kesempatan, jazakillah kepada para panitia, kepada kakak para moderator, dan juga sahabat-sahabat yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan memberikan sedikit pandangan bagaimana tentang kisruhnya UKT pada saat ini, dan juga sedikit gambaran tentang UKT, pergerakan mahasiswa yang membahas tentang UKT itu di UIN Imam Bonjol Padang. Nah, di sini kisruh biaya kuliah atau uang kuliah tunggal yang sering kita katakan itu sebagai UKT, saat ini sebenarnya bukan masalah baru. Ada atau tidak adanya pandemi COVID-19. Suaranya sedikit putus-putus. Suara kuliah ya sedikit putus-putus. Ya. Mungkin sepertinya jaringan aktif. Coba ulang Bagaimana lagi. Baiklah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa UKT ini dari awal bukan masalah baru. Setiap ada atau tidaknya pandemi COVID-19 ini, hampir tiap tahun UKT menjadi isu yang senantiasa diprotes oleh mahasiswa karena kenaikannya yang semakin mahal. Namun untuk saat ini kezaliman mahal pendidikan menjadi lebih terasa, memberatkan karena kesulitan hidup akibat pandemi COVID-19 yang kita rasakan di seluruh dunia. Berbicara mengenai UKT, ini merupakan hal yang hangat diperbincangkan, bahkan itu juga diperjuangkan oleh kalangan mahasiswa. Bahkan terdapat beberapa cuitan yang menjadi trending topik itu di Twitter dengan tagar Mendikbud dicari mahasiswa dan tagar Nadiem mahasiswa mana, yang menjadi trending topik ini pada tanggal 3 Juni 2020 yang juga menyuarakan berbagai isu dalam dunia pendidikan, dan salah satunya itu adalah mengenai relaksasi biaya UKT. BEM SI beralasan penurunan uang kuliah ini genting untuk diterapkan mengingat kondisi ekonomi sebagian orang tua mahasiswa itu terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Ekonomi memang merupakan sektor yang penting. Kemudian juga menjadi sektor yang terbesar itu terdampak dari COVID-19. Pendapatan masyarakat itu bahkan menurun drastis. Sementara sistem pembelajaran daring yang diterapkan di seluruh level pendidikan menuntut sokongan dana yang tidak sedikit tentunya. Jadi wajar jika mahasiswa kembali bersuara. Meski Kemendikbud telah mengeluarkan kebijakan berupa 4 skema yang kita ketahui sebelumnya, seperti yang dikatakan oleh moderator sebelumnya dan juga video yang diputar di awal, bahwa keringanan pembayaran UKT di masa pandemi 19 tetap saja masyarakat khususnya mahasiswa itu dituntut untuk menyelesaikan sendiri permasalahan biaya perkuliahan. Inilah konsekuensi logis dari pengadopsian aturan kapitalistik di dunia pendidikan tinggi kita hari ini. Mahasiswa itu banyak mengeluhkan tentang pembayaran UKT yang tetap harus dibayar meski mereka belajar di rumah saja. Mahasiswa juga menuntut pengurangan UKT sebab selama kebijakan kuliah daring mereka tidak menggunakan fasilitas kampus. Belum lagi kuliah daring yang bikin dompet kering, kemudian banyaknya upaya yang dilakukan mahasiswa, termasuk mahasiswa Sumatera Barat umumnya, khususnya untuk menuntut haknya, mulai dari aksi virtual, mengirim petisi, audiensi, hingga aksi turun ke jalan, itu meski dilakukan pada masa pandemi. Sangat wajar jika seluruh mahasiswa itu terus mendesak untuk segera terpenuhi tuntutan yang telah mereka ajukan. Mereka tak menerima fasilitas kampus namun harus tetap membayar. Belum lagi terbebani biaya kuliah daring yang menghabiskan sekitar 25.000 hingga 500.000 per pekannya. Apalagi kondisi ekonomi keluarga dari mahasiswa pun saat ini kita lihat sedang sangat kesusahan, bahkan ada orang tuanya yang di PHK, jatuh miskin karena usahanya tak jalan.
Kemudian setelah menjadi trending topic yang ditagih oleh mahasiswa, nah barulah terlihat respon dari pemerintah, kemudian juga dikhususkan ketika Menteri Agama menerbitkan keputusan Menteri Agama itu KMA nomor 515 tahun 2020 tentang keringanan UKT. Jadi di sini ada 3 skema keringanan pembayaran UKT dari Kementerian Agama, itu berupa pengurangan UKT, kemudian perpanjangan waktu pembayaran UKT, dan angsuran UKT. Keputusan tersebut juga memberikan mandat kepada rektor atau ketua PTKN untuk menetapkan mekanisme pelaksanaan keringanan UKT, termasuk salah satunya UIN. Nah, di sini UIN Imam Bonjol Padang juga membahas tentang permasalahan UKT ini juga sangat mengkritik di kalangan mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Hingga pada tanggal 24 Juni 2020, DEMAU dan SEMAU itu melakukan audiensi dengan menyampaikan aspirasi mahasiswa, termasuk aspirasi UKT yang diharapkan mahasiswanya itu dapat turun dan juga memahami kondisi keuangan mahasiswa pada saat ini. Kemudian pada tanggal 29 Juni 2020, sejumlah mahasiswa Imam Bonjol Padang juga melakukan aksi ini di depan Rektorat UIN Imam Bonjol Padang untuk menuntut pengkajian ulang dan termasuk permasalahan UKT ini. Kemudian akhirnya pada tanggal 30 Juni, pimpinan UIN Imam Bonjol Padang dan juga para pimpinan lainnya merespon aspirasi mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang yang sebelumnya juga sudah melakukan aksi, dan akhirnya pada tanggal 2 Juli 2020, Rektor UIN Imam Bonjol Padang mengeluarkan surat keputusan nomor 966 tahun 2020 itu tentang keringanan UKT, yaitu sebesar 15%. Dan ini juga diikuti oleh teknis pengajuannya untuk semester gasal tahun akademik 2020-2021. Namun teknis pengajuan keringanan UKT ternyata itu syarat, dan itu harus dipenuhi oleh mahasiswa jika ingin UKT-nya mendapat pengurangan sebanyak 15% di UIN Imam Bonjol Padang ini. Dan ini tidak berlaku untuk seluruh mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, maksudnya tidak ada pemerataan, namun hanya bagi mahasiswa yang memenuhi syaratnya saja. Hal ini tentu menjadi dilema mahasiswa, sebab perekonomian seluruh rakyat Indonesia itu seperti Apa, Dek? Suaranya putus-putus lagi. baik Mungkin seperti jadinya. masih putus-putus. Halo Uti, bagaimana udah. Uti? Udah. Silakan Oke, lanjut. jadi ini baiklah, terima jazakillah. Jadi ini bisa disebabkan oleh perekonomian seluruh rakyat Indonesia itu terdampak akibat pandemi saat ini, termasuk pendapatan orang tuanya yang tidak lagi seberapa untuk membayar UKT anak-anaknya, atau bisa kita sebut dengan pelajar bahkan mahasiswa. Oleh sebab itu, UKT ini merupakan cabang dari akar permasalahan yang disebabkan karena adanya sistem. Nah, jadi ini menjadi kemudian itu menjadi pertanyaan, kenapa? Karena persoalan-persoalan itu sudah terstruktur. Bahkan ada kemungkinan biaya pendidikan tinggi diiringi dengan permasalahan-permasalahan lain. Karena itu penyelesaian problem pendidikan harus dilakukan secara fundamental. Hal ini hanya dapat diwujudkan dengan melakukan perombakan secara menyeluruh, yang dari awal perubahan paradigma pendidikan sekuler menjadi paradigma Islam. Artinya, setelah masalah mendasar diselesaikan, barulah berbagai macam masalah cabang pendidikan dapat juga diselesaikan. Oleh karena itu, kita ambil benang merahnya, ternyata persoalan tadi itu tidak bisa diselesaikan secara cabang juga. Tidak bisa kita selesaikan dengan perbaikan-perbaikan individu. Lantas, bagaimana sikap kita sebagai seorang mahasiswa? Apakah kita diam, berdoa saja, atau bahkan sibuk dengan
urusan kita masing-masing. Tentu di sini dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ketika kita melihat kemungkaran, kita melihat sesuatu yang bertentangan dengan Islam, maka kita diperintahkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan apa? Nah, di sini dengan tangan. Yang pertama dengan kekuasaannya. Kemudian yang kedua itu dengan lisan atau dengan cara menegur. Yang ketiga itu dengan hati, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, kita ingin pilih yang mana? Apakah kita hanya ingin sekedar berdoa saja, sementara permasalahan itu tidak selesai? Allah juga katakan dalam Al-Quran, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Nah, artinya di sini ada area yang kita kuasai. Sebagai seorang mahasiswa yang memiliki peran sebagai agent of change, tentu kita itu sekarang terdapat tanggung jawab yang besar untuk memikirkan bagaimana mengubah kondisi yang sekarang. Sesuai janji Allah, Allah itu akan mempergilirkan kekuasaan. Artinya, Islam itu akan berjaya. Namun bagaimana caranya supaya Islam itu berjaya? Apakah bisa berjaya apabila umat Islam santai saja? Tentu tidak. Disinilah perlu yang ada perjuangan. Di sini sebenarnya kita untuk senantiasa menyelesaikan permasalahan umat dengan kita mengkaji Islam secara lebih mendalam dengan setiap kegiatan atau pengkajian yang lainnya agar kita dapat memahami akar permasalahan. Baiklah, hanya itu pandangan yang dapat saya sampaikan tentang permasalahan UKT yang kita bahas pada hari ini. Jika terdapat kesalahan itu berasal dari saya dan itu hanya milik Allah. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah khair. Ukti Qalillah, gitu luar biasa ya pemaparan pandangannya, opininya terkait permasalahan kita hari ini. Ternyata UKT itu bukanlah akar masalahnya, ya kan, itu adalah cabang atau buah dari sistem hari ini gitu. Dan begitu bagaimana ajakannya ya supaya kita aktivis gitu kan, khususnya aktivis dan juga mahasiswa para intelektual gitu kan, ikut bersuara, jangan hanya diam saja gitu kan. Dan jadi PR besar kita gitu kan untuk mengetahui bagaimana akar pangkal masalahnya gitu, dan juga untuk menemukan jalan keluar atas permasalahan-permasalahan hari ini gitu. Nah, tentu teman-teman sudah tidak sabar ya mendengarkan bagaimana pemaparan lebih lanjut tentang tema kita hari ini. Sebelum itu kita ada sebuah video lagi. Ya, silakan disaksikan. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu melakukan aksi unjuk rasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Senin 22 Juni 2020. Mereka meminta adanya audiensi langsung bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim guna membahas aspirasi mereka terhadap dunia perguruan tinggi. Aksi demonstrasi serupa juga datang dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangka, Universitas Batik Surakarta, mahasiswa Universitas Brawijaya, dan Aliansi Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Mereka menuntut penurunan hingga penggratisan uang kuliah tunggal di tengah pandemi corona. Ketua Senat Mahasiswa IAIN Palangka Dodi Faisal mengungkap alasan bahwa semester ganjil ini mahasiswa tidak menikmati fasilitas yang ada di kampus seperti listrik, air, dan lainnya. Tidak hanya itu, mahasiswa juga menuntut adanya subsidi kuota internet selama perkuliahan online atau daring, sebab kondisi perekonomian orang tua dari mahasiswa mengalami turbulensi akibat terdampak pandemi COVID-19. Meski akhirnya Kemendikbud menetapkan ada skema penurunan UKT, sebagaimana diketahui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyiapkan dana 1 triliun rupiah untuk meringankan beban mahasiswa di masa pandemi corona. Namun, banyak yang menyaksikan dapat menerima bantuan ini disebabkan persyaratan yang cukup berbelit.
Tuntutan mahasiswa terkait penyesuaian UKT merupakan hal yang lumrah, sebab tidak ada penggunaan laboratorium, tugas offline, biaya buku, bahkan mahasiswa terkena biaya tambahan kuota data internet untuk pembelajaran daring. Namun, tuntutan penurunan UKT memang tidaklah cukup, sebab pendidikan adalah hak setiap warga negara. Mahasiswa dan umat harusnya menuntut pendidikan gratis dan berkualitas. Sebelum terjadinya wabah, pendidikan memang sudah dijadikan barang komoditas yang diperjualbelikan. Bahkan pasca era Badan Hukum Pendidikan, pendidikan tinggi resmi dikomersialisasi. Pendidikan makin tak terjangkau rakyat miskin. Jikapun ada subsidi, jumlahnya tidak signifikan jika dibandingkan besarnya jumlah pelajar dan mahasiswa. Mahalnya biaya pendidikan merupakan akumulasi dari berbagai kebijakan negara yang rusak, baik menyangkut tata kelola negara yang kapitalistik termasuk sistem pendidikannya. Tata kelola negara kapitalistik berlandaskan paradigma good governance atau reinventing government, berperan besar melahirkan petaka biaya pendidikan mahal. Paradigma ini mengharuskan negara berlepas tangan dari kewajiban utamanya sebagai pelayan rakyat. Selanjutnya, masyarakat termasuk korporasi atau swasta didorong berpartisipasi aktif. Negara hanya menjadi regulator atau pembuat aturan bagi kepentingan siapapun yang ingin mengeruk keuntungan dari dunia pendidikan. Karenanya, memaklumi kehadiran negara hanya berwujud penurunan UKT di masa pandemi sama saja dengan membiarkan berlangsungnya pendidikan sekuler kapitalistik yang mengamputasi potensi generasi khairul ummah. Tiadanya kritik terhadap kewajiban negara menyediakan pendidikan gratis artinya melestarikan tata kelola layanan masyarakat yang menyengsarakan karena lepasnya tanggung jawab penuh negara. Berbeda dengan khilafah yang menerapkan aturan Islam dari Al-Khaliq. Negara khilafah berkewajiban memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya termasuk pendidikan. Sebab Islam telah menjadikan pendidikan sebagai salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat. Semua ini harus terpenuhi bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, kaya atau miskin, pintar atau biasa, pada tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Semuanya berhak mendapatkan pendidikan gratis dengan fasilitas sebaik mungkin. Negara akan menjamin tercegahnya pendidikan sebagai bisnis atau komoditas ekonomi, sebagaimana realita dalam sistem kapitalis saat ini. Negara dalam Islam benar-benar menyadari bahwa pendidikan adalah sebuah investasi masa depan. Segala biaya tidak boleh dikenakan, bukan hanya SPP, tetapi juga termasuk pembelian buku, peralatan, internet, dan lain-lain. Semua bayaran pendidikan diantaranya gaji pendidik, yaitu guru-guru, tenaga non-akademik, infrastruktur sekolah seperti gedung-gedung sekolah, kampus-kampus, perpustakaan, laboratorium, balai-balai penelitian, sarana belajar dan mengajar seperti buku-buku pelajaran, internet, dan lain-lain. Fasilitas lain yang dibutuhkan seperti asrama pelajar, klinik kesehatan, dan lain-lain, semua wajib disediakan oleh negara secara gratis. Rakyat dibolehkan menyumbang untuk menyediakan kemudahan-kemudahan tersebut sebagai bentuk amal jariah, tetapi bukan sebagai bentuk tanggung jawab. Dalam khilafah juga dimungkinkan terdapat peran sekolah swasta, namun tidak boleh mengambil alih peran negara dalam memenuhi pendidikan rakyat. Seluruh pembiayaan pendidikan di dalam negara khilafah diambil dari Baitul Mal, yakni dari pos faid dan khoroj, serta pos milkiyah ammah. Inilah faktor yang mempermudah rakyat mendapatkan kemaslahatan dalam pendidikan tanpa dibebani dengan biaya pendidikan yang membuat rakyat mengelus dada. Terima kasih sudah menonton video kami. Tetap dukung channel kami dengan like dan komen, serta jangan lupa untuk subscribe channel ini. Insya Allah akan bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, diingatkan kembali kepada
teman-teman agar memberikan komentar terbaiknya di kolom chat. Ya, nanti insya Allah di akhir acara kita akan mengumumkan bagi yang memberikan komentar terbaik akan diberikan door prize senilai voucher senilai Rp100.000. Ya, jangan lupa ya. Silahkan dipersiapkan komentarnya. Baik, setelah kita melihat gitu kan baik dari pandangan aktivis maupun video yang sudah kita tayangkan tadi, sudah kita simak tadi. Nah, ternyata sengkarut UKT gitu kan, inilah menguatkan pesan betapa lemahnya negara mengurus pendidikan rakyatnya. Mahasiswa menjerit akan pemenuhan hak pendidikan mereka karena begitu susah untuk mengenyam perkuliahan. Mengapa negara tak mampu memfasilitasi dengan memberikan kualitas yang bagus tanpa harus kisruh? Benar-benar tak mampukah negeri membiayai? Bukannya sumber daya alam kita berlimpah ruah? Kemanakah hasilnya? Entahlah. Atau tata kelola negara kita ada yang salah. Nah, harapannya gitu kan, kita ingin keluar dari sengkarut ini. Namun, mampukah? Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar kita gitu kan, mampukah kita keluar dari permasalahan-permasalahan yang hari ini? Nah, tentu hari ini kita sudah kehadiran juga pemateri-pemateri yang luar biasa ya bersama kita, yaitu ada Kak Nur Aini Fajri. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Nah, beliau lahir di daerah Kabupaten 50 Kota, tanggal 10 Juli 1995 dan sekarang sedang aktif di kegiatan komunitas Back to Muslim Identity Community sambil berjuang menyelesaikan studi di jurusan Sastra Indonesia Universitas Andalas. Betul, Kak? Nah, beliau juga sekarang merupakan seseorang yang mencintai dunia literasi dan insya Allah juga berencana ingin bergerak di literasi anak, Masya Allah. Nah, bagaimana kabarnya Kakak? Sehat, Kak? Ya, sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Oke, langsung saja kita sambut pemaparan materi dari Kak Aini. Kepada Kak Aini, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada host yang telah memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam kondisi baik, gitu, dalam berkah, sedang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kan, dan selalu bersyukur atas kondisi apapun yang terjadi di dalam diri kita, gitu. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini, Anda diamanahkan untuk sharing kepada teman-teman semua terkait dengan permasalahan UKT yang ada di negara kita. Nah, akar masalahnya apa? Itu kan untuk mencari solusi agar bisa keluar dari masalah ini. Dan juga sepakat ya tadi dengan Ukti Kholi itu kan yang mengatakan bahwasanya UKT adalah cabang dari masalah itu kan, bukan akar masalah. Nah, kita mau lihat itu kan apa akar masalah nanti bisa keluar gitu ya dari permasalahan ini itu kan, bisa mewujudkan yang berkualitas itu kan, dan kita memenuhi gitu kan, atau memenuhi kewajiban kita itu kan, yaitu kewajiban menuntut ilmu itu kan, karena mau menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim kayak gitu. Nah, oke, terkait dengan UKT, nah di kampus teman-teman sendiri itu udah mulai pembayaran UKT atau belum? Nah, kalau di UNAN sendiri masih belum, yaitu nanti tanggal 13, kalau nggak salah ya, tanggal 13 bulan ini
Dan apa namanya, terima kasih juga kepada akhwati filah tadi yang sudah bersuara, itu kan itu juga sudah mewakili itu kan apa yang kita rasakan gitu kan, dan apa namanya, kita merasa sangat-sangat terzolimi gitu kan dengan kebijakan UKT ini. Nah, seperti yang udah disampaikan juga sama host tadi ya di awal pembukaan, bahwasanya masalah UKT itu bukan hanya terjadi saat ini saja itu kan, tetapi di awal kemunculannya pun itu UKT itu sudah ditolak gitu. Nah, Ana masih ingat ya ketika pertama kali masuk UNAN itu tahun 2014 gitu. Nah, di UNAN itu ada namanya bakti, kalau di UNP mungkin namanya kerida ya, kayak penyambut apa namanya, pengenalan kampus bagi mahasiswa baru gitu. Nah, dan juga di sana ada pengenalan UKM kampus gitu. Nah, jadi ada salah satu UKM gitu ya yang pada saat itu lantang menolak UKT gitu. Nah, jadi dengan yel-yel tolak UKT gitu kan. Nah, itu dia. Jadi tidak hanya pada saat ini gitu kan UKT itu ada dan bermasalah. Di awal kemunculannya pun itu UKT sudah bermasalah kayak gitu. Nah kan, tapi karena pandemi saat ini ya, itu memang kita merasa semuanya terzolimi gitu kan, makanya kita sama-sama bersuara. Nah, sebelum terjadinya pandemi, nah itu teman-teman kita, nah itu juga sebenarnya terzolimi gitu kan. Nah, apa namanya, bahkan teman-teman kita itu kan berjuang gitu kan untuk melakukan penurunan UKT dengan segala administrasinya yang ribet gitu kan, hubungi BEM gitu kan, terus lanjut ke jenjang berikutnya gitu kan, tapi pada akhirnya banyak dari teman-teman kita yang UKT-nya tidak turun kayak gitu. Nah, gelombang penolakan UKT, nah itu gelombang terbesarnya ada pada saat pandemi ini gitu kan, seperti yang udah teman-teman paparkan juga tadi gitu kan. Nah, ini sedikit apa namanya, potret pergerakan mahasiswa menolak biaya UKT kayak gitu. Nah, itu ya ada dari UNAN, kampus-kampus lainnya di Jawa, di Sumatera, itu kan di Sulawesi, seluruh Indonesia kayak gitu. Nah, itu memang merasa terberatkan dengan besaran UKT kayak gitu. Ditambah lagi dengan sulitnya kehidupan kita di masa pandemi ini gitu ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian yang kita lakukan, kan faktanya UKT itu naik atau UKT itu mahal atau UKT itu memberatkan, UKT itu menzolimi kita. Nah, lalu kemudian kita melakukan penolakan. Nah, cukupkah dengan penolakan saja kemudian UKT misalkan dikabulkan itu kan permintaan kita itu kan agar UKT itu turun atau ada subsidi bagi kita itu kan. Nah, kemudian selesaikah masalah UKT ini? Nah, berdasarkan apa yang udah dipaparkan juga sama teman-teman kita tadi, bahwasanya gitu ya, UKT itu adalah cabang dari sistem hari ini itu kan, maka ketika ada permasalahan UKT, solusinya tidak cukup dengan menolak saja gitu. Pun kalau kita tolak itu kan seperti hasil yang udah dipaparkan dari teman-teman kita tadi ya, dari BEM UNP tadi itu kan, terus juga Kholilah yang mahasiswa UIN kayak gitu ya. Nah, jadi ternyata nggak merata loh gitu kan penurunannya, bahkan ada yang nggak turun, tidak ada yang tidak diberikan keringanan gitu. Nah, jadi kita tidak bisa gitu kan apa namanya, pragmatis itu kan dalam mencari solusi atau dalam menuntut solusi kayak gitu. Nah, itu dia. Nah, tadi juga udah disampaikan ya bahwasanya ini adalah cabang dari kita terapkan gitu. Nah, sekarang Ana mau sharing itu kan bagaimana sih sebenarnya sistem kita bekerja gitu. Nah, ini adalah model dari negara kita ya. Negara kita sedang menjalankan model negara seperti ini. Nah, negara kita, kalau kita belajar negara kita negara demokrasi ya gitu. Tapi sebenarnya yang sedang berjalan adalah model negara korporasi gitu. Artinya negara menjadi instrumen kepentingan bisnis gitu ya, yang kemudian keputusan politik itu mengabdi pada pemilik modal gitu. Nah, jadi teman-teman kalau ingat lagi ya apa namanya, pemilu kita itu kan apakah pilpres, pilkada gitu kan dan sejenisnya gitu. Nah, itu kan butuh dana yang besar gitu ya. Dana itu
Nah, siapa yang memberikan? Nah, itu para kapitalis atau pemilik modal, itu kan. Jadi dana yang besar untuk kampanye, nah itu bukan dari kantong mereka sendiri, itu kan. Ataupun ada dari kantong mereka, nah itu bisa saja dengan jalan mereka menjual harta mereka, gitu. Tapi bagi yang pakai dana kapitalis itu kan, maka ketika mereka berhasil duduk nanti, maka keputusan politik gitu ya yang mereka hasilkan itu akan mengabdi pada pemilik modal gitu. Tidak ada makan siang gratis gitu ya. Jadi undang-undang yang lahir, nah itu sesuai dengan kepentingan pemilik modal, sesuai dengan kepentingan kapitalis gitu. Nah, akibat dari sistem seperti ini, nah menyebabkan adanya beberapa hal berikut. Nah, itu salah satunya adalah kapitalisasi di bidang pendidikan. Nah, kapitalisasi di bidang pendidikan ini maksudnya adalah pendidikan dijadikan salah satu sektor jasa yang mendatangkan keuntungan. Artinya pendidikan kita menjadi salah satu ladang bisnis gitu. Nah, maka gitu ya. Namanya pendidikan kita mahal gitu. Nah, kalau mau menuntut penurunan UKT pun, nah itu nggak semuanya diberikan. Padahal pendidikan adalah hak dasar bagi seluruh rakyat yang harusnya itu gratis. Dari mana dananya? Nah, itu tadi di video udah ya ada sedikit tadi pemaparan sumber dana bagi pendidikan kita, kayak gitu. Nah, berdasarkan data dari Global Wealth Report 2018 yang dikeluarkan oleh Credit Suisse, ketimpangan berdasarkan kekayaan 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46% kekayaan nasional. Nah, ini meningkat dari 45% pada tahun 2017. Nah, luar biasa sekali ya, itu kan kesenjangan yang ada antara si kaya dan si miskin, dan memang seperti itulah sistem kapitalis bekerja kayak gitu. Nah, ini ya bagaimana negara kita berjalan, bagaimana rakyat kayak itu ternyata negara atau pemerintah yang seharusnya mendahulukan kepentingan rakyat, mendahulukan suara rakyat, tetapi ternyata karena mereka dibiayai atau dimodali oleh para kapitalis, mereka tunduk kepada pemilik modal kayak gitu. Jadi suara kita tidak didengarkan. Kita minta subsidi BBM tidak dicabut tetapi mereka cabut, subsidi listrik tidak dicabut tetapi mereka cabut, UKT diturunkan tapi nggak diturunkan semuanya, hanya orang-orang tertentu kayak gitu ya. Jadi seperti itulah sistem kita hari ini kayak gitu. Nah, sementara di dalam Islam, nah itu dalam sebuah hadis ya dikatakan wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun ar-ra'iyatihi, dan imam atau pemimpin adalah ra'in atau pengurus atau penyelenggara itu kan, atau orang yang meriayah rakyatnya atau dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia urus gitu. Tapi sekarang tidak ada tanggung jawab sama sekali dari pemerintah terhadap kita, bahkan pemerintah cenderung berlepas tangan dari tanggung jawabnya tersebut gitu. Nah, jadi kalau mau kita simpulkan itu kan pendidikan tinggi kita saat ini adalah pendidikan yang berada dalam cengkraman korporasi kapitalis kayak gitu. Nah, jadi pendidikan kita dijadikan bisnis, pendidikan kita dijadikan salah satu sektor yang mendatangkan keuntungan bagi siapa? Bukan untuk kita gitu ya, tetapi bagi para pemilik modal tadi itu kan, karena mereka udah ngeluarin modal itu kan, mereka berbisnis tentunya mereka ingin mendapatkan keuntungan seperti itu. Nah, teman-teman, untuk masalah UKT ini sendiri, nah ternyata ada sejarah kelam itu kan, sejarah panjang lahirnya UKT gitu. Nah, pada 1994 gitu kan, itu adalah tahun di mana dibentuk Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO gitu, dan pada tahun yang sama juga Indonesia menyetujui pembentukan organisasi tersebut gitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 gitu. Nah, jadi ternyata berdirinya WTO, nah itu juga menjadi awal mula gitu ya, pendidikan khususnya di Indonesia itu diperdagangkan kayak gitu. Nah, atas nama globalisasi itu kan, nah kita dijerat gitu ya. Nah, jadi pendidikan kesehatan merupakan
dua di antara 12 dua di antara 12 sektor jasa yang dijadikan sebagai komoditas bisnis gitu. Jadi memang kita sekarang sedang berada di dalam naungan dunia bisnis gitu. Jadi pendidikan kita itu tidak berorientasi pada keilmuan gitu ya, tetapi pada bisnis kayak gitu. Nah, berikut pada tahun 1999, nah itu terbit peraturan pemerintah nomor 61 tahun 1999 tentang penetapan pendidikan tinggi negeri berbadan hukum atau PTN sebagai badan hukum gitu. Nah, jadi perguruan tinggi negeri kita, nah itu ingin dijadikan sebagai kampus yang otonom, gitu kan, atau yang berdiri sendiri, gitu. Nah, kemudian dilanjutkan pada tahun 2009, nah itu terbit Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang BHP atau Badan Hukum Pendidikan. Nah, jadi pendidikan kita, nah itu pengelolaannya itu sama dengan perseroan terbatas atau PT itu kan. Nah, dikelola secara otonom gitu ya, privatisasi, komersialisasi itu kan. Nah, artinya di sini pemerintah lepas tanggung jawab gitu. Artinya kampus itu diminta untuk mengurus dirinya sendiri itu kan, dananya dari mana gitu kan, itu silakan pikirkan sendiri itu kan. Nah, namun kemudian Undang-Undang BHP ini dibatalkan oleh MK. Nah, kenapa bisa dibatalkan? Nah, ini pada tahun 2010 ya. Nah, dibatalkan karena ada protes besar-besaran. Nah, jadi ternyata aksi kita turun ke jalan, gitu ya, kita membuat gelombang penolakan secara masif, itu kan. Nah, itu ternyata bisa membatalkan Undang-Undang BHP, gitu. Nah, dan sama dengan UKT ya, Undang-Undang BHP ini juga merupakan cabang dari sistem yang sedang diterapkan. Nah, jadi setelah BHP dibatalkan, artinya kampus gagal menjadi kampus yang otonom. Nah, apakah permasalahan selesai? Ternyata enggak gitu. Karena tadi ya akar masalahnya belum kita selesaikan. Jadi masih muncul, masih menzolimi mahasiswa gitu. Nah, pada tahun 2012, nah itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Nah, sama dengan Undang-Undang BHP, namun sedikit memberi peran pemerintah dalam pembiayaan pendidikan. Kalau tadi kan memang rencananya pemerintah itu memang benar-benar lepas tanggung jawab. Tapi di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ini, nah itu ada sedikit peran pemerintah dalam pembiayaan pendidikan gitu. Nah, pada pasal 88 ayat 1 sampai 5, nah itu terkait dengan pembiayaan pendidikan yang ditanggung bersama pemerintah dan mahasiswa dan pihak lain. Jadi kita bersama-sama ya menanggung pendidikan. Nah, itu ada pemerintah, mahasiswa dan pihak lain gitu. Pada tahun berikutnya tahun 2013, nah itu lahir Permendikbud nomor 55 tahun 2013. Nah, jadi ini adalah undang-undang peraturan terkait UKT yang pertama gitu. Nah, undang-undang ini tentang biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal perguruan tinggi di lingkungan Kemendikbud kayak gitu. Nah, jadi ini ada 5 poin ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kelima-lima permen ini itu berbicara tentang UKT. Nah, dilanjut, jadi pada tahun 2013 ya UKT itu berlaku. Jadi senior-senior kita, kakak-kakak kita yang BP12 itu mereka belum terkena UKT. UKT itu diberlakukannya pada mahasiswa angkatan 2013 dan seterusnya. Gitu. Nah, berikut dilanjutkan dengan Permendikbud nomor 73 tahun 2014. Nah, ini adalah revisi dari Permendikbud nomor 55 yang ini. Nah, berikut pada tahun 2015 perguruan tinggi Mendiktek Dikti. Nah, ada lagi aturannya gitu kan, masih dengan aturan UKT di bawah Ristek Dikti juga. Itu juga ada perbaruan ya
Permendikti Dikti nomor 39 tahun 2017 ini, nah itu berbicara tentang UKT berdasarkan kemampuan ekonomi dan mahasiswa bisa menetapkan ulang UKT jika merasa terberatkan. Nah, jadi berdasarkan peraturan ini, nah mahasiswa yang merasa terberatkan UKT-nya bisa untuk mengajukan penurunan UKT gitu. Nah, di sini teman-teman kita berjuang gitu ya, menurunkan UKT. Nah, kita diperjualbelikan gitu. Nah, kenapa demikian? Karena kita menerap triple helix model itu kan, atau gitu ya, yang pendidikan gitu. Nah, ada pemerintah. Afwan, Kak Aini, suaranya sedikit. Halo, Kak Aini. Putus-putus. Udah, Dek? Coba lagi, Kak. Udah. Udah. Nah, jadi model seperti ini yang kita terapkan. Negara berlepas tangan, gitu kan. Kemudian kita Halo, Kak Aini. Jadi A dan B gitu, dan kemudian boleh membuka prodi baru yang sudah berbadan hukum. Nah, per April tahun lalu itu jumlah PTNBH di Indonesia itu ada 11 gitu. Nah, syarat bagi pembukaan program studi baru ini gitu ya. Nah, itu dapat dibentuk jika kampus telah menjalin kerjasama dengan mitra, bisa perusahaan, organisasi, nirlaba, institusi, dan yang lainnya gitu. Nah, jadi PTN, nah itu diminta itu kan untuk mengurus dirinya sendiri, mau buka prodi apapun gitu ya. Nah, itu diperbolehkan dengan syarat-syarat seperti ini, itu kan harus PTNBH gitu kan. Nah, padahal PTNBH itu adalah bentuk komersialisasi pendidikan tinggi. PTNBH perlahan dicabut subsidinya oleh negara gitu ya, dan kemudian kampus tunduk pada industri dan menjadi agen-agen kapitalis yang jauh dari visi hakiki. Nah, visi hakiki dari pendidikan adalah menciptakan itu kan insan yang berilmu, dan kemudian keilmuannya itu dipergunakan seluas-luasnya untuk kemaslahatan masyarakat. Tetapi itu kan karena tunduk pada industri, maka kita sangat jauh dari visi keilmuan kita gitu. Nah, kemudian kampus atau perguruan tinggi, nah itu dikerdilkan menjadi pusat pelatihan buruh gitu kan. Jadi kita keluar dari kampus, nah itu itu kita dicetak untuk menjadi buruh-buruh terdidik gitu. Jadi kita tidak keluar sebagai intelektual itu kan, tetapi kita keluar sebagai pekerja, ataupun mindset yang ditanamkan ke diri kita dulunya juga adalah kuliah untuk cari kerja gitu kan. Bahkan dari mindset atau pola pikir sudah ditanamkan yang seperti itu. Industri gitu ya. Nah, bahayanya apa? Nah, satu, pendidikan mahal. Nah, ini masalah UKT ya. Jadi masalah UKT salah satu bahaya bagi penerapan komersialisasi pendidikan. Nah, berikut ada bahaya kurikulum sekuler yang pro industri bisnis. Nah, kemudian bahayanya lagi adalah pembajakan potensi intelektual, itu kan kita dijadikan buruh gitu kan. Dan yang keempat itu melapangkan jalan agenda penjajahan barat atas dunia Islam. Nah, jadi barat bisa jadi ilmu adalah untuk legalisasi, kapitalisasi sumber daya alam dan ekonomi, dan mencegah kebangkitan Islam gitu ya. Kita dijauhkan dari agama kita itu kan,
mata kuliah itu kan agama itu kan itu diberikan sedikit porsinya itu kan, bahkan jadwal sholat kita itu terpakai untuk kuliah gitu ya, shift kuliah itu ditambah itu. Nah, jadi kesimpulannya gitu ya. Nah, kisruh UKT merupakan salah satu dari sekian banyak masalah yang tidak mampu diselesaikan oleh sistem hari ini gitu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memahami akar masalahnya agar solusi yang kita hasilkan benar-benar mampu menyelesaikan masalah itu. Karena tadi akar masalahnya adalah diterapkannya sistem pendidikan yang berbasis bisnis gitu, yang kemudian hanya mencari keuntungan tanpa memperhatikan gitu ya kondisi mahasiswa, bahkan mahasiswa dijadikan sebagai sumber dana untuk menghasilkan keuntungan dengan adanya kebijakan UKT. Nah, jadi solusi untuk masalah UKT ini haruslah solusi ideologis, bukan solusi pragmatis. Solusi nah maksudnya adalah mampu menyelesaikan sampai kepada akarnya, sampai kepada ideologi, yang ideologi itu merupakan sumber dari lahirnya peraturan-peraturan yang ada gitu. Sekarang kita tersengsarakan dengan penerapan ideologi kapitalis, maka solusinya adalah mengganti ideologi ini dengan ideologi yang kemudian melahirkan aturan-aturan yang bisa mensejahterakan kita kayak itu, bukan sekadar solusi pragmatis kita minta turun UKT, kita tolak itu kan, kita bikin trending topik di Twitter gitu kan, itu kalau di Unan ya itu pernah trending itu Unan ya. Jadi nggak cukup dengan saja, itu harus sampai kepada akar persoalannya agar masalah itu tidak muncul lagi gitu. Lagi akar masalahnya belum kita cabut, maka peraturan-peraturan zolim, nah itu bisa jadi muncul lagi atau bahkan muncul dengan keadaan yang lebih zolim lagi terhadap kita gitu. Nah, sekian yang bisa Anda paparkan terkait dengan permasalahan UKT, akarnya apa gitu ya, solusinya apa itu kan, dan untuk solusi konkretnya mungkin disampaikan oleh pembicara berikutnya. Sekian, terima kasih. Jazakunallahu khairan kasir atas perhatiannya. Tetap semangat berjuang para agen perubahan. Akhirnya itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Insyaallah, jazakillah khair Kak Aini atas pemaparannya yang luar biasa gitu kan, cukup jelas bagi kita bahwasanya ya UKT bukan permasalahan kita. Oke, ada noise ya. Jadi yang belum meng-unmute-kan memute-kan silahkan dulu di mute-kan ya suaranya. Oke. Tampak gitu kan bahwasanya sudah jelas dari pemaparan pemateri tadi, UKT ini bukanlah akar permasalahannya. Ternyata akar masalahnya yaitu sistem kapitalis yang membuatnya kian banyak permasalahan-permasalahan yang muncul hari ini. Tentu kita akan mencarikan solusinya gitu kan. Tadi sudah dijelaskan juga bahwasanya tidak ada yang lain, solusinya yaitu kita kembali kepada Islam gitu kan. Kita sebagai seorang muslim gitu kan harus ya memikirkan, punya paradigma bahwasanya setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kita ini pasti punya solusinya oleh Islam gitu kan, karena Islam itu memiliki segenap aturannya. Islam adalah ideologi dan sudah terbukti juga gitu kan bagaimana Islam membangun peradaban gitu kan, sistem pendidikannya yang melahirkan yang tidak hanya membiayai secara gratis gitu kan, secara free, namun juga memberikan kualitas yang bagus bagi para rakyatnya gitu. Itu sudah terbukti dalam sejarah, bisa kita lihat gitu. Nah, lantas gitu kan, bagaimana sih tata pengelolaan dalam sistem Islam, khususnya dalam pembiayaan ini? Tentu kita harus mengetahuinya supaya lebih jelas bagi kita akan solusi ini dan bagaimana peran kita ini sebagai seorang pemuda. Bagaimana perjuangan yang harus kita lakukan, tentu kita harus tahu. Kita tidak hanya mengetahui akar masalahnya, tentu kita menginginkan harapannya itu
bisa memberikan solusi tuntas atas permasalahan kita, bukan hanya sekedar menginginkan menolak kenaikan UKT gitu kan. Untuk itu sekarang sudah hadir bersama kita Kak Asyifah Yolanda. Assalamualaikum Kak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suaranya? Dengar Kak. Alhamdulillah. Nah, ya Kak Asyifah Yolanda merupakan ya seorang aktivis ya kan pasca sarjana UNAN. Beliau pernah juga mengenyam pendidikan S1 di UNP, pendidikan geografi, dan beliau lahir di Pekanbaru, tepatnya Kak Yola, kita persilahkan menyampaikan materinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa, salam kebangkitan Islam ya. Alhamdulillah ya pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan ya oleh Allah ya. Karena Allah senantiasa masih memberikan kita nikmat sehat ya, nikmat iman insya Allah gitu ya, sehingga kita masih berislam pada hari ini dan juga alhamdulillahnya juga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir ya dalam forum yang luar biasa gitu ya, karena ini adalah forumnya para aktivis ya, forumnya para intelektual yang memang menjadi yang akan menjadi di garda terdepan gitu ya dalam memperjuangkan Islam insya Allah kayak gitu. Salawat dan salam tak lupa pula kita berikan kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, di waktu yang tidak panjang ini ya, karena memang waktu kita terbatas, luar biasa ya, mulai dari pandangan aktivis ya terhadap UKT hari ini ya. Kemudian juga tadi sudah dipaparkan oleh pemateri pertama ya terkait dengan apa yang menjadi akar masalahnya ya. Nah, disinilah sebenarnya gitu ya pentingnya gitu ya kita sebagai mahasiswa dan khususnya kita sebagai muslim ya, mahasiswa muslim gitu ya, meningkatkan kembali kesadaran politik kita. Kenapa? Karena memang gitu ya, kondisi hari ini gitu ya, adanya permasalahan UKT yang zolim hari ini tidak terlepas dari kebijakan politik yang digunakan oleh negara hari ini yang berlandaskan kepada kapitalis kayak gitu. Di mana memang yang menjadi dasar setiap mengambil kebijakan itu adalah ekonomi kayak gitu, sudut pandang ekonomi. Nah, ini yang akhirnya membuat ya gitu ya, pendidikan ini menjadi salah satu jalan gitu ya sebagai kapitalisasi gitu ya untuk dijadikan sebagai lahan bisnis kayak gitu. Nah, ini bukan menjadi rahasia umum lagi kayak gitu ya. Bagaimana pendidikan kita hari ini gitu ya, bukan lagi sebagai tempat untuk melahirkan mereka-mereka yang memiliki integritas gitu ya, yang memang akan membangun peradaban gitu ya, tapi justru malah dijadikan sebagai ajang bisnis kayak gitu. Dan kita juga melihat bagaimana banyaknya fakta hari ini menunjukkan ternyata output pendidikan gitu ya yang berbasis kepada kapitalis ini gitu ya justru melahirkan pribadi-pribadi yang rapuh kayak gitu. Kenapa kita katakan pribadi yang rapuh? Bahkan gitu ya sekelas profesor saja gitu ya dan sekelas dosen ya, ini profesor lagi gitu ya, itu bisa melakukan aksi bunuh diri ya hanya karena stres gitu ya menghadapi tuntutan-tuntutan kehidupannya gitu ya, tuntutan-tuntutan pekerjaan. Dan bahkan mahasiswa pun juga tidak jarang yang kita lihat mengambil jalan pintas gitu ya untuk menyelesaikan masalah. Walaupun kita lihat itu bukan jalan pintas sebenarnya, tapi kalau jalan pintas masuk neraka iya gitu ya. Nah, baik tidak berlama-lama gitu ya, mungkin bisa di-share-kan PPT-nya kepada host Mita. Oke.
Oke. Nah, jadi alhamdulillah ya kalau seandainya di semuanya di forum ini manapun hari ini kita melihat ya solusi-solusi yang ditawarkan itu tidak pernah menyelesaikan masalah kayak gitu. Bahkan justru menambah masalah baru ya. Kenapa kita katakan demikian kayak gitu ya? Awal pendidikan tinggi ini dijadikan sebagai badan hukum ya, artinya sudah menjadi badan hukum sendiri gitu ya. Itu sudah banyak sekali gitu ya komentar-komentar dan kontra-kontra dan argumentasi yang kita berikan gitu ya bahwa ini adalah bentuk kezoliman kayak gitu ya. Ini adalah bentuk lepas tangannya negara gitu ya terhadap hak-hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara, hak-hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara gitu ya. Yang ini sudah dijamin di dalam undang-undang kayak gitu. Kita sudah katakan bahwa dengan BHP-nya Badan Perguruan Tinggi kayak gitu ya, ini mengakibatkan masyarakat akan mengakomodasi gitu ya kebutuhan pendidikannya sendiri kayak gitu. Maksudnya bagaimana? Karena kampus sudah diberikan otonomi gitu ya, khusus ya untuk mengelola operasional kampusnya gitu ya, maka kampus akan dengan sendirinya mencari dana gitu ya untuk menjalankan aktivitas-aktivitas dan menggaji para dosen kayak gitu. Nah, kan inilah kan yang akhirnya menjadi polemik hari ini gitu ya. Kalau sekarang misalnya gitu ya kita dihadapkan pada kondisi pandemi, kemudian juga di satu sisi UKT tidak diturunkan atau tidak bahkan di-full-kan kayak gitu ya. Nah, ini kan alasan-alasan atau argumentasi dari kampus itu kan karena memang gitu ya biaya yang dipergunakan di dalam kampus itu adalah dari mahasiswa kayak gitu. Nah, itulah kenapa salah satunya yang menjadi alasan itu gitu ya bagi mereka kenapa UKT itu tidak diturunkan. Nah, padahal sebenarnya gitu ya kalau kita berbicara tentang pendidikan yang memang ini sudah dijamin oleh undang-undang sebagai hak dasar bagi masyarakat, maka seharusnya gitu ya negara itu benar-benar mengakomodasi khusus dana gitu ya terkait dengan pendidikan kayak gitu. Tapi kenapa seolah-olah kayak gitu ya kita tidak mampu membiayai pendidikan kita sendiri. Nah, itulah tadi kayak gitu ya kebijakan kapitalistik tadi gitu ya membuat akhirnya gitu ya kepentingan masyarakat itu terabaikan. Kenapa? Karena lebih diutamakan itu adalah kepentingan para kapitalis. Next. Oke. Ini tadi sedikit kesimpulan ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh pemateri pertama tadi gitu ya, bahwa dengan adanya triple helix tadi di mana kampus itu sudah menjadi bagian dari para industri, para pengusaha gitu ya, maka tidak akan pernah terlepas ya segala riset kayak gitu ya ataupun fungsi kampus akan melahirkan para generasi-generasi yang berkualitas itu gitu ya, hanya akan melahirkan generasi-generasi yang materialistis kayak gitu. Kenapa? Karena segala sesuatunya itu diukur dengan materi kayak gitu. Nah, kita bisa lihat akhirnya gitu ya akan mengakibatkan gitu ya biaya pendidikan itu semakin mahal gitu ya. Kemudian kurikulum juga terintervensi. Kenapa? Karena akan disesuaikan dengan kepentingan para industri kayak gitu ya. Kemudian juga terjadinya pembajakan potensi intelektual kayak gitu ya, di mana para mahasiswa gitu ya atau output dari perguruan tinggi gitu ya itu lebih difokuskan untuk mencari kerja kayak gitu ya. Jadi akhirnya kita itu hanya dilahirkan untuk menjadi para pekerja gitu, bukan menjadi para pemimpin ya. Next. Nah, maka gitu ya kita butuh gitu ya suatu cara pandang baru gitu ya atau suatu solusi alternatif ya yang ini harus kita lihat sebagai solusi yang hakiki kayak gitu. Kenapa saya katakan demikian kayak gitu ya? Karena belum ada gitu ya solusi-solusi yang ditawarkan di dalam sistem demokrasi kapitalisme hari ini itu benar-benar mampu menyelesaikan masalah kayak gitu. Bahkan untuk kasus COVID-19 ini saja gitu ya, itu banyak sekali masalah-masalah yang muncul ya akibat tadi kayak gitu. Kerapuhan dari dasar kebijakan yang berlandaskan kepada kapitalisme itu tadi gitu ya membuat akhirnya yang terjadi itu bukan malahnya solusi tetapi malah menjadi masalah kayak gitu ya. Banyak sekali dan ini bisa kita lihat kayak gitu ya di berbagai
berita kayak gitu. Nah, namun sayang kayak gitu ya, di era digital hari ini gitu ya, opini itu sangat gampang sekali untuk dimainkan. Sehingga gitu ya, ketika ditawarkan solusi Islam gitu ya, para aktivis dan para intelektual itu sudah mulai ciut duluan kayak gitu. Kenapa? Karena dianggap bahwa solusi Islam ini bukan solusi yang benar. Apalagi gitu ya, munculnya gitu ya opini-opini yang menderadikalisasi itu hanya sebatas agama gitu ya, bukan sebagai jalan hidup. Nah, disinilah pentingnya gitu ya, kita itu senantiasa mengikuti gitu ya, senantiasa mentatabuki dan belajar gitu ya, bagaimana sesungguhnya Islam tersebut dan bagaimana sesungguhnya kondisi realitas hari ini, agar kita bisa benar-benar sadar bahwa butuh gitu ya, suatu solusi yang paripurna gitu kan, yang tidak lemah dan terbatas kayak gitu ya, untuk menyelesaikan masalah kita hari ini kayak gitu. Ini baru masalah pendidikan, belum lagi nanti masalah ekonomi, belum lagi masalah politik, belum lagi masalah sosial gitu ya, yang juga menjadi perhatian kita gitu ya, karena kita adalah para agent of change kayak gitu ya. Nah, maka kita harus melihatnya itu secara komprehensif kayak gitu, bahwa ini bukan hanya masalah parsial saja, bukan hanya masalah bahwa UKT itu mahal kemudian kita minta turunkan, bukan itu saja kayak gitu. Tapi kenapa UKT itu bisa mahal dan kenapa kita sulit untuk mendapatkan pendidikan kayak gitu. Nah, apakah ada di antara kita yang minta untuk gratiskan pendidikan? Nah, karena belum berani gitu ya, dan masih melihat bahwa memang Indonesia itu belum mampu untuk menggratiskan pendidikan. Kenapa? Ya tadi, karena masih menggunakan cara pandang sekarang gitu ya untuk memberikan solusi. Nah, maka hari ini gitu ya, Yola ingin memberikan cara pandang yang baru gitu ya bagi kita untuk melihat bahwa Islam itu bukan hanya sekedar agama, tapi dia adalah suatu pandangan mendasar gitu kan, yang bisa menjadi solusi bagi setiap seluruh permasalahan. Next. Nah, jadi bagaimana solusi Islam gitu ya dalam menyelesaikan mahalnya biaya pendidikan ini gitu ya. Kita mulai dari memahami gitu ya pandangan Islam sendiri terkait dengan pendidikan ya. Nah, Islam memandang pendidikan itu adalah hak asasinya manusia. Artinya ya, setiap manusia itu gitu ya itu wajib untuk mendapatkan pendidikan kayak gitu ya. Kenapa? Karena memang Allah sendiri mewajibkan kita untuk menuntut ilmu ya, sehingga gitu ya keberadaan Islam gitu ya dalam sebuah sistem, dalam sebuah aturan kayak gitu ya akan meniscayakan kebijakan-kebijakannya itu memastikan semua masyarakatnya, semua warga negaranya itu mendapatkan pendidikan kayak gitu. Nah, ditambah lagi ya, di dalam Islam gitu ya, negara itu atau imam itu ya, dia bertanggung jawab atau laksana penggembala bagi rakyatnya. Nah, ini sesuai dengan hadis Al-Bukhari ayat nomor 844 kayak gitu ya. Di sini Islam meniscayakan bahwa negara itu bertanggung jawab penuh gitu ya terhadap pendidikan masyarakat gitu ya. Tidak hanya pendidikan sebenarnya tapi juga kesehatan,
milik masyarakat itu dikelola oleh sekelompok orang kayak gitu. Kenapa dikatakan demikian kayak gitu ya? Padahal di dalam Islam Rasulullah itu pernah bersabda bahwa umat Islam itu manusia itu berserikat atas 3 hal, yaitu air, padang rumput, dan api. Ya. Nah, tapi faktanya hari ini gitu ya, air, padang rumput, dan api itu siapa yang menguasai? Kita sebagai masyarakat, rakyat tidak kayak gitu ya. Tapi para pengusaha. Buktinya banyak kayak gitu ya. Contohnya saja yang paling terkenal itu adalah Freeport ya, atau minyak bumi di Riau kayak gitu ya. Itu yang menguasai bukan lagi Pertamina kayak gitu ya, tetapi sudah asing kayak gitu. Pun kalau misalnya ada BUMN yang menguasai dan mengelola sumber daya alam kita gitu ya, ternyata pun juga sudah disahamkan, dan saham terbesar itu bukan pemiliknya Indonesia kayak gitu ya. Nah, maka kita bisa melihat akhirnya kayak gitu ya, dengan ekonomi dan politik yang didasarkan pada kapitalisme tadi, wajar akhirnya kayak gitu ya, pendidikan kita, kesehatan kita gitu ya, dan keamanan kita itu tidak terakomodasi, tidak terakomodir oleh negara kayak gitu. Dan itu berbeda dengan Islam. Di dalam Islam, negara khilafah akan mendasarkan kebijakan politik dan ekonominya itu berdasarkan akidah Islam kayak gitu. Sehingga kebijakan politiknya itu gitu ya akan memberikan pengaturan yang tepat gitu ya terhadap kesehatan, pendidikan, keamanan, dan infrastruktur. Dan dalam penyelenggaraannya, dari mana dananya? Dari ekonomi yang dikelola oleh negara secara benar gitu ya, dengan pengelolaan yang sesuai dengan syariah kayak gitu. Maka tidak heran gitu ya, 13 abad itu kita tidak pernah menemukan gitu ya kondisi gitu ya, kemiskinan yang luar biasa seperti hari ini kayak gitu ya. Dimana jangankan untuk makan gitu ya, untuk untuk makan sehari-hari gitu ya, untuk tempat tinggal gitu ya, bahkan baju pun gitu ya, itu sulit untuk didapatkan hari ini kayak gitu. Jangankan berbicara pendidikan lah ya, tadi untuk memenuhi kebutuhan pokok individu saja masih banyak masyarakat kita yang sulit kayak gitu. Dan kita bahkan dipertunjukkan juga gitu ya oleh sejarah gitu ya, di mana pada suatu masa gitu ya Khalifah Umar bin Abdul Aziz kayak di mana masyarakatnya itu tidak layak untuk menerima zakat kayak gitu. Kenapa? Karena semuanya merasa mampu. Masya Allah kayak gitu ya. Tidak seperti hari ini gitu ya. Bahkan ketika orang Cina memberi angpau pun gitu, yang paling banyak menerima yang ingin mendapatkan siapa? Kaum muslimin kayak gitu. Nah, maka gitu ya, ini harusnya memantik gitu ya, kesadaran kita bahwa sistem hari ini itu benar-benar tidak layak gitu ya, dan bahkan harus kita hapuskan gitu ya kalau kita benar-benar ingin keluar gitu dari permasalahan hari ini. Next. Nah, bagaimana kebijakan politik khilafah gitu ya dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang gratis dan berkualitas ya? Maka sebuah negara itu pasti punya kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri kayak gitu. Nah, kalau dalam negeri gitu ya, maka negara itu akan memiliki dan akan membangun gitu ya sistem pendidikan yang visioner gitu ya. Apa maksudnya sistem pendidikan yang visioner? Artinya gitu ya, segala dasar yang membangun pendidikan kita tersebut memiliki tujuan. Apa tujuannya? Yaitu untuk kemaslahatan negara dan kaum muslimin. Bukanlah tujuan dari pendidikan itu untuk melahirkan gitu ya para saintis dan teknokrat yang bekerja untuk para pengusaha gitu. Hari ini gitu ya kita dilihatkan pada gitu ya banyaknya para saintis dan teknokrat gitu ya justru menghabiskan dan bahkan mengeluarkan daya upaya hasil karya mereka gitu ya itu kepada para pengusaha gitu, bukan kepada masyarakat. Apa contohnya? Dengan adanya jurnal ya, apalagi kalau sekarang kita tuh disibukkan dengan jurnal-jurnal gitu kan yang itu di-upload gitu ya, dan dia terindeks Scopus gitu kan, dan itu yang menikmati siapa gitu ya, bukan kita gitu. Pun ketika kita ingin menghasilkan karya kita harus ada hak paten terlebih dahulu baru bisa kita gunakan. Nah, ini kan menghasilkan gitu ya para saintis dan teknokrat yang bukan akhirnya gitu ya membangun sistem pendidikan yang visioner kayak gitu, tetapi justru membangun kayak gitu ya pendidikan yang berorientasi kepada
materi kayak gitu. Nah, kemudian juga gitu ya, kebijakan politik khilafah di dalam negeri itu akan menjamin gitu ya pendidikan gratis dan berkualitas. Akhirnya gitu ya, kenapa bisa lahir para saintis dan teknokrat yang luar biasa itu tadi, yang hasil karya mereka itu benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat karena negara itu mensupport kayak gitu. Bagaimana bentuk negara mensupport? Negara akan menggratiskan pendidikan dan memberikan fasilitas dan prasarana yang berkualitas kayak gitu. Ini akan dipastikan oleh negara kayak gitu. Kenapa kita bisa yakin? Karena memang ini sudah pernah ditunjukkan oleh sejarah kayak gitu. Nah, kalau tidak akan mungkin lahir Ibnu Sina kayak gitu ya, tidak akan mungkin lahir Al-Khawarizmi kayak gitu ya, dan tidak mungkin akan lahir ilmuwan-ilmuwan Islam yang lainnya kayak gitu kan, yang akhirnya memberikan cahaya gitu ya bagi ilmu pengetahuan di dunia. Nah, kalau luar negeri bagaimana kebijakan politiknya? Maka kebijakan politik luar negeri terkait dengan pendidikan di dalam sistem khilafah gitu ya, maka kebijakannya itu gitu ya akan mendasarkan gitu ya politik penguasaan ilmu pengetahuan oleh umat Islam. Artinya kita yang menjadi acuan gitu ya dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kalau sekarang gitu ya kita lihat kondisinya, apakah umat Islam yang menjadi sorotan? Apakah umat Islam yang menjadikan panutan gitu ya untuk ilmu pengetahuan? Enggak. Semua mencontoh kepada barat, lihat ini, lihat itu gitu ya. Padahal dulunya selama 13 abad kitalah yang menjadi mercusuarnya, kitalah yang menjadi acuannya kayak gitu. Nah, kemudian apa lagi? Nah, Islam dalam kebijakan politik luar negerinya dalam pendidikan itu tidak akan menjadikan pendidikan itu sebagai alat penjajahan. Tidak seperti hari ini kayak gitu ya. Bagaimana negara-negara barat itu menjadikan pendidikan itu sebagai alat penjajahan. Kenapa kita bisa katakan demikian? Nah, inilah tadi gitu ya. Ketika sebuah negara itu tadi tidak memiliki dasar gitu ya, atau tidak memiliki pandangan yang jelas kayak gitu ya dalam menjalankan kebijakan atau melahirkan kebijakan-kebijakan dalam setiap aspek kehidupannya, maka ini akan mudah diintervensi. Kurikulum kita gitu ya itu semuanya merujuk kepada luar kayak gitu. Tidak ada yang dihasilkan dari kita sendiri kayak gitu. Nah, wajar akhirnya gitu ya kurikulum itu setiap 5 tahun itu selalu berganti kayak gitu ya. Dan akhirnya gitu ya bukan berpijak kepada apa yang memang menjadi tujuan hakiki dari pendidikan, tapi tujuan akhirnya pendidikan itu hanya dijadikan sebagai alat untuk kepentingan para pengusaha. Itu sudah kita lihat hari ini kayak gitu. Next. Nah, lalu bagaimana mekanisme pembiayaannya gitu ya sehingga memang akhirnya mampu menghasilkan generasi-generasi atau para saintis dan teknokrat yang visioner itu tadi gitu ya. Maka di sini gitu ya di dalam kitab Al-Amwal ya karyanya Syekh Abdul Qadir Zalum, di sana beliau itu mengatakan gitu ya bahwa di dalam negara khilafah, di dalam negara Islam ada 2 sumber pendapatan kas negara. Apa itu? Yang pertama itu adalah pos fai dan kharaj. Ya, yang kedua itu adalah kepemilikan umum. Ya, yang digunakan untuk membiayai pendidikan. Tapi kalau untuk sebagai sumber pendapatan, gitu ya, maka yang terakhir itu adalah zakat kayak gitu. Cuma zakat itu tidak digunakan untuk pembiayaan dalam pendidikan kayak gitu ya. Tapi yang digunakan dalam pembiayaan pendidikan itu adalah pos fai dan kharaj, kemudian pos kepemilikan umum seperti tadi ya, ketika kita mengelola sumber daya alam kita baik itu tambang, gas, minyak bumi dan segala macamnya, maka sebenarnya keuntungannya itu diperuntukkan gitu ya, atau hasilnya itu diperuntukkan murni semuanya itu untuk masyarakat kayak gitu. Nah, kalaupun seandainya misal gitu ya negara dari hasil tambang itu tadi atau dari hasil sumber daya alam itu tadi tidak mampu mencukupi, atau dari pos dan kharaj atau jizyah ya itu tidak mampu untuk mencukupi biaya pendidikan gitu ya, maka negara boleh memungut kayak gitu ya harta dari kaum muslimin yang itu dari orang-orang yang mampu saja ya. Jadi pada hakikatnya kayak gitu ya, negara akan memastikan terlebih dahulu gitu ya pendidikan itu dibiayai secara gratis. Dan ini bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi kayak gitu. Kenapa? Karena bahkan gitu ya, yang bukan negara Islam saja gitu ya, mungkin pernah dengar Venezuela, dari hasil minyak buminya saja mereka bisa menggratiskan biaya pendidikan kayak gitu. Atau Mesir yang kita lihat hari ini gitu ya, Mesir itu sangat mensupport sekali dalam aspek pendidikan. Nah, apalagi kita Indonesia, apalagi kalau ya
umat Islam seluruhnya, negeri-negeri kaum muslimin seluruhnya yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa, maka itu bukan menjadi sesuatu yang mustahil gitu ya. Pembiayaan pendidikan itu dikelola dengan secara gratis kayak gitu. Nah, maka dari pos FAI tadi ya dan kepemilikan umum itu tadi semuanya akan digunakan untuk pembiayaan biaya dosen ya, guru gitu ya, kemudian juga pembiayaan pendidikan, labor ya, kemudian juga fasilitas gedung perkuliahan, asrama mahasiswa kayak gitu ya, dan biaya hidupnya gitu ya, artinya memang selama mereka menuntut ilmu itu akan dibiayai oleh negara gitu ya. Nah, ini dijamin kayak gitu. Dan ini banyak sekali fakta-fakta historisnya. Next. Lanjut saja, ini tadi sudah dijelaskan ya. Nah, ini bukti-bukti gitu ya. Bagaimana gitu ya, daulah gitu ya, Islam gitu ya, atau peradaban khilafah itu bertanggung jawab penuh pada pendidikan kayak gitu. Di mana pada sejak abad keempat Hijriyah gitu ya, para khalifah itu membangun berbagai perguruan tinggi gitu ya dan berusaha melengkapinya dengan berbagai sarana dan prasarana seperti perpustakaan gitu ya. Nah, kalau kita mau mengetahui sejarah-sejarah gitu ya, bahkan ada sebuah perpustakaan yang itu dihancurkan oleh orang kafir gitu ya, saking banyaknya buku di dalamnya itu, dan ketika itu dibakar gitu ya dan ketika itu dihancurkan gitu ya, yang terjadi itu justru sungai itu berwarna hitam kayak gitu ya. Nah, kemudian juga apalagi kayak gitu ya, adanya Al-Madrasah gitu ya, Al-Muntasiriyah yang didirikan oleh Khalifah Al-Muntasir di kota Baghdad ya, di mana setiap siswa menerima beasiswa berupa emas seharga 1 dinar. Nah, artinya beasiswa itu bukan sesuatu yang sulit untuk didapatkan di dalam daulah, bukan lagi beasiswa ya, tetapi memang semuanya itu mendapat beasiswa, bukan hanya orang-orang tertentu, bukan hanya orang yang susah, bukan hanya orang yang berprestasi, tapi semuanya. Kenapa? Karena memang pendidikan itu adalah tanggung jawab negara dan itu adalah hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara. Apalagi di sini banyak ya di mana bukti-bukti bahwa negara itu khilafah itu memang benar-benar bertanggung jawab penuh, sehingga memang gitu ya para pelajar itu memang fokus untuk belajar gitu, fokus belajar, kemudian fokus untuk berkarya gitu ya, fokus research kayak gitu ya, karena mereka tidak lagi dibebankan kepada tadi hal-hal yang sebenarnya itu tidak menjadi tanggung jawab mereka untuk difikirkan. Hari ini kayak gitu ya, kita sambil kuliah juga harus ikut memikirkan bagaimana nih biaya semester tahun depan. Apalagi nih hari ini kayak gitu ya, kondisi hari ini di mana ekonomi yang semakin susah kayak gitu ya, kita juga harus dihadapkan gitu ya untuk pertama kita harus mengejar bagaimana pendidikan kita juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu ya. Kedua, kita juga harus ikut memikirkan bagaimana nih pembiayaannya kayak gitu ya. Kenapa? Karena ternyata untuk biaya paket data pun juga kita tidak difasilitasi kayak gitu ya. Belum lagi yang tidak memiliki sarana prasarana seperti handphone kayak gitu ya. Kalaupun memiliki handphone juga handphonenya ala kadarnya gitu ya. Belum tentu ada yang memang bisa menggunakan aplikasi Zoom mungkin gitu ataupun yang lainnya. Akhirnya banyak kendala-kendala gitu ya, itu tidak difikirkan gitu ya oleh negara hari ini kayak gitu ya, ditambah dengan mereka tidak memberikan rasa empatinya gitu ya. Kalau kita boleh berbicara secara perasaan gitu ya, di mana empatinya negara gitu ya terhadap kita hari ini gitu ya. Belum lagi jika keluarganya bukan hanya satu yang harus dibiayai gitu, 4 ada 5 gitu yang itu semua kuliah. Nah, gimana gitu ya, apakah ini benar-benar hanya akan diserahkan kepada masyarakat kayak gitu. Dan kita mahasiswa dan yang merasakan itu hanya diam kayak gitu ya. Nah, disinilah mungkin gitu ya saatnya gitu ya kita para aktivis nih, para muslimah, para intelektual, para pemikir, para agent of change gitu ya, itu tidak lagi pragmatis dalam melihat permasalahan kayak gitu. Tidak lagi diam gitu ya melihat kezaliman hari ini gitu, tetapi mulai bersuara, dan suara yang kita serukan itu bukan lagi solusi-solusi yang sebelumnya, masih mensolusikan demokrasi, masih mensolusikan sekulerisme kayak gitu ya. Sudah saatnya kita mengambil Islam sebagai sebuah solusi. Next. Lanjut.
maka gitu ya, apa yang bisa kita lakukan? Jadi jangan dipikir ya muslimah itu tidak bisa berperan. Muslimah itu luar biasa ya. Ketika seorang muslimah itu sudah bersuara, maka gitu ya semuanya diam ya. Kalau sudah emak-emak yang ngomong ya biasanya semuanya pada diam gitu ya. Tapi bukan berarti muslimah itu tidak memiliki peran politik yang strategis. Justru muslimah itu memiliki peran politik yang strategis. Kenapa? Karena dari tangan mereka lah gitu ya, dari lisan-lisan mereka lah kayak gitu ya. Opini-opini itu bisa tersebar yaitu dan kesadaran masyarakat itu bisa terbangkitkan kayak gitu. Maka jadilah muslimah yang berperan bukan baperan kayak gitu. Jadi kondisinya hari ini ya udahlah karena memang biaya mahal gitu ya, ya sudah kita terima saja. Bukan demikian gitu ya, apalagi di sini adalah para aktivis yang memang sudah menyadari peran aktivis itu sebagai agen perubah. Next. Nah, maka ya, bagaimana pergerakan politik yang harus dilakukan oleh seorang intelektual muslimah ya? Maka ya tidak ada cara lain kayak gitu ya, tidak ada solusi yang lain, tidak ada ide lain kayak gitu ya, bahwa kita harus terlibat secara aktif dalam arus perubahan sistem menuju peradaban Islam khilafah. Kenapa? Karena kita sudah membuktikan hari ini bahwa peradaban hari ini, sistem hari ini gagal ya dalam memenuhi hak-hak masyarakat khususnya dalam hal pendidikan gitu ya. Kita belum lagi berbicara tentang kesehatan, keamanan dan lainnya. Dari sisi pendidikan saja gitu ya, negara kita belum mampu gitu ya dengan kebijakan yang berasaskan kepada kapitalisme ini. Aturan yang dibuat oleh manusia gitu ya. Dan sudah pasti memiliki kelemahan dan terbatas. Kemudian kita harus bergabung. Kalaupun tidak tidak bergabung dalam barisan perjuangan kayak gitu ya, minimal kita mendukung kayak gitu ya. Jangan malah melemahkan atau malah mematahkan perjuangan kayak gitu. Nah, maka bagi mereka yang memang ingin menjadi seorang aktivis sejati gitu ya, sudah saatnya gitu ya kita memilih gitu ya pergerakan atau kelompok yang memang serius gitu ya untuk melakukan perubahan kayak gitu ya dengan tujuan tadi untuk diterapkannya Islam di dalam kehidupan dalam naungan khilafah, dan tentu gitu ya metode yang digunakan itu sesuai dengan metode kenabian. Next. Ini ya, kemudian kayak gitu ya kita tidak lupa gitu ya agar kita bisa menjadi pengarus opini Islam, opini politik Islam di tengah-tengah intelektual, di tengah-tengah para aktivis, maka tentu kita juga harus punya amunisi gitu ya. Kita tentu harus punya persiapan, kita tentu juga harus punya ilmunya. Maka tidaklah para aktivis membatasi gitu ya dirinya untuk terus mengkaji Islam politik gitu ya dalam bukan dalam pandang Islam sebagai agama ruhiyah semata, tapi Islam dalam sudut pandang sebagai sebuah ideologi gitu yang mampu menjadi sebagai solusi kehidupan ya. Kemudian kita juga harus senantiasa meningkatkan kesadaran ideologi kita, kesadaran politik kita gitu ya untuk mengikuti ya, berbagai peristiwa yang terjadi hari ini. Banyak sekali terjadi ketidakadilan, banyak sekali terjadi kezoliman kayak gitu kan yang diakibatkan oleh sistem hari ini kayak gitu. Dan kita tidak akan mungkin lagi berharap pada sistem hari ini kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kita terus-menerus sosialisasikan Islam di dalam setiap permasalahan kehidupan kita, di dalam setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara yang itu jelas nyata-nyata bertentangan dengan Islam dan membuat masyarakat semakin terzolimi. Next. Nah, kemudian juga gitu ya, karena di sini adalah para aktivis ya, kita adalah pemimpin para mahasiswa ya. Kenapa? Karena suara aktivis itu suara yang akan didengar oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampusnya. Maka kita gitu ya harus menjadi pemimpin di tengah komunitas kita gitu ya, bahwa
perubahan yang harus kita lakukan itu adalah perubahan ke arah Islam, bukan lagi perubahan pragmatis ke arah sistem demokrasi sekuler ya. Jadi jangan mau ditipu-tipu lagi gitu ya, sudah cukup gitu ya. Kali ini kita diperlihatkan bagaimana memang sistem hari ini hanya sistem politik oportunis ya, yang hanya memberikan keuntungan-keuntungan pada para kapital gitu ya, tidak kepada rakyat. Dan ini setelah nyata kayak gitu. Jadi bagaimana mungkin kita masih mengharapkan solusi pada sistem hari ini kayak gitu ya. Nah, kemudian gitu ya, kita bersama ya dengan para intelektual yang lainnya gitu ya menjadi pressure group gitu ya bagi kebijakan-kebijakan yang itu bertentangan dengan syariat Islam yang itu telah nyata-nyata menzolimi masyarakat ya. Terakhir ya, kita harus yakin bahwa ya Islam itu akan bangkit kayak gitu. Percaya tidak percaya, berjuang tidak berjuang kita, maka Islam itu akan tetap bangkit. Nah, maka kita harus mempersiapkan diri kita gitu ya. Kalaupun seandainya bukan kita, minimal generasi-generasi setelah kita yang akan menikmati ya perjuangan yang kita lakukan hari ini kayak gitu. Dan kalau seandainya dalam waktu dekat, maka persiapkan diri kita bahwa kita lah yang akan menjadi pengisi ya sumber daya negara khilafah gitu ya. Ada yang akan menjadi saintis, ada yang akan menjadi teknokrat, ada yang akan menjadi hakim gitu ya, akan menjadi struktur-struktur lainnya gitu. Dan itu tidak mungkin kalau bukan kaum muslimin, dan itu tidak mungkin kalau bukan para intelektual kayak gitu ya. Masya Allah gitu ya. Jadi luar biasa gitu ya. Inilah harusnya perjuangan yang harus kita lakukan. Jangan lagi menyuruhkan kepada demokrasi kapitalis ya, yang itu azasnya adalah sekulerisme yang telah nyata-nyata hari ini gitu ya, tidak memberikan solusi yang hakiki. Terakhir, nah di sini ya, ini adalah khotimah ya, penutup ya. Hasan Al-Basri mengatakan bahwa ya, siapakah di dalam Al-Qur'an Allah katakan, di dalam surat Al-Fusilat Allah katakan, dan siapakah yang lebih bagus pernyataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah dan beramal solih serta menyatakan aku adalah termasuk orang-orang muslim ya. Nah, maka gitu ya, ini adalah seruan kita gitu ya, adalah seruan yang paling baik. Kenapa? Karena kita menyuruh kepada Allah dan Rasul-Nya, kita menyuruh kepada Islam, kita menyuruh umat untuk kembali kepada aturan yang benar, yaitu Islam kayak gitu. Maka tidak ada lagi kata tidak gitu ya para aktivis untuk menyuarakan Islam, dan tidak ada lagi kekhawatiran dan ketakutan gitu ya, karena kita adalah para agent of change kayak gitu. Sekian mungkin karena waktu sudah banyak terpakai ya. Memang luar biasa kalau sudah ngomong ini lupa waktu gitu. Dikembalikan kepada moderator. Baik, jazakillah khair Kak. Ya, jadi ternyata gitu ya Kak. Jadi tidak halu atau mustahil ya kalau pendidikan itu bisa digratiskan gitu, seperti pandangan hari ini kan. Nah, kalau pada peradaban Islam gitu kan, yang menjadi kisruh bagi umat pun bukan masalah kayak UKT gitu kan, tapi bagaimana mereka bisa berkontribusi untuk umat gitu kan, berjuang yang terbaik gitu kan untuk umatnya gitu kan Kak. Dan bagaimana hari ini perjuangan yang kita lakukan haruslah perjuangan yang real. Yang perjuangan yang real itu bagaimana kita memperjuangkan Islam, yang udah pastinya itu akan memberikan solusi tuntas atas kehidupan kita hari ini. Baik Kak, jazakillah khair, luar biasa sekali. Oke, selanjutnya kita mungkin masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi diskusi. Barangkali sudah banyak ya pertanyaan yang ada ya pada teman-teman, itu silakan yang bagi di Zoom silakan acungkan tangannya di kolom chat, dan bagi teman-teman yang live di YouTube boleh juga kirimkan pertanyaannya di live chat. Sudah. Ayo teman-teman kirimkan pertanyaannya, mungkin udah banyak kan atas pemaparan-pemaparan yang dijelaskan oleh pemateri dari awal sampai kita temukan gitu kan, ternyata solusinya tidak ada yang lain selain Islam, dan bagaimana perjuangan yang kita harus lakukan gitu.
Kita tunggu pertanyaannya ya teman-teman. Sekalian yang lainnya memikirkan juga pertanyaannya. Ya, diulangi lagi bagi teman-teman yang di Zoom, silahkan acungkan tangannya dulu via chat. Nanti akan dipersilakan menyampaikan pertanyaannya. Oke, sambil kita tunggu, kita bacakan dulu ya. Udah banyak masuk komentar-komentar dari teman-teman. Ya, dari Afika Kairunisa. Berharap kisruh UKT bisa diredam jika masih dalam sistem ini. Mimpi. Hanya sistem Islam satu-satunya dan tak ada duanya yang mampu memuliakan umat dalam segala aspek kehidupan, termasuk salah satu di dalamnya tentang pendidikan. Ya, hanya dalam sistem Islam pendidikan gratis bisa dilaksanakan. Titiknya. Jelas sekali ya. Wah, panjang ya dari Rusyaida Syarifah. Berarti pada dasarnya kericuhan yang terjadi mengenai UKT saat ini dan juga pendidikan Indonesia tidak lepas dari bagaimana negara kita kita menata ekonomi serta politik pada saat ini di mana politik dan ekonomi sangat berpengaruh baik itu dalam pendanaan. Di sini masalahnya timbul akibat negara lebih atau condong dalam kapitalis dibandingkan dengan menerapkan syariat Islam. Sehingga tidak tercipta kemantapan dalam pendidikan seperti pertukaran kurikulum dan juga pendidikan dijadikan akomodasi. Baik, ini udah ada yang masuk. Belum ya, masih komentar. Oke, lanjut lagi. Sampai. Ya, juga pendidikan dijadikan akomodasi penjajahan yang seharusnya negara berperan dalam mendukung dan memberikan fasilitas bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Sehingga timbulnya masalah seperti ekonomi, masyarakat yang rusuh, tingkat pendidikan di negara kita. Ingin menjadi muslimah yang kuat dan intelektual sehingga dapat merubah negeri ini dengan sistem syariat Islam. Masya Allah. Oh ya, udah masuk pertanyaannya ini yang dari YouTube. Dari Rahmatin Munazir. Dari UIN Imam Bonjol Padang. Izin bertanya, Kak, bagaimana caranya kita tahu sejarah asli peradaban Islam dalam hal pendidikan? Luar biasa ya pertanyaannya ya. Langsung saja dijawab ya, Kak. Kak Yola. Ya, ini terkait materi Kakak tadi. Ulang lagi pertanyaannya, Kak. Enggak. Tadi terkait dengan bagaimana kita bisa tahu sejarah peradaban Islam yang benar ya. Iya, Kak. Oke. Berbicara tentang sejarah ya, kalau di dalam kitab Nizamul Islam ya, karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani gitu ya, di sana itu beliau memaparkan gitu ya bahwa sebenarnya terkait dengan sejarah ya, sejarah yang memang bisa kita ambil gitu ya, itu adalah sejarah yang sama seperti hadis dalam kesohihannya ya. Maksudnya bagaimana? Artinya sama seperti hadis, yaitu metode periwayatan kayak gitu. Nah, itulah sejarah yang artinya itu bisa untuk kita benar-benar ambil gitu ya ketika memang dilakukan secara metode periwayatan. Apakah ada sejarah yang diambil melalui metode periwayatan saat ini selain Sirah Nabawiyah? Nggak ada ya.
belum ada ya, belum ada. Dan setahu Yola itu belum ada gitu ya kalau sejarah-sejarah gitu ya yang diambil melalui metode periwayatan gitu ya. Bahkan sejarah Islam pun ya, sejarah peradaban Islam pun ya itu banyak gitu ya yang masih dipengaruhi oleh sudut pandang yang sudut pandang gitu ya, bukan didapatkan memang melalui metode periwayatan. Nah, kalau metode periwayatan itu kan didengar gitu ya dari si Anu, diceritakan oleh si A gitu ya, kemudian oleh si B sampai gitu ya yang terputus gitu ya sampai memang kepada masanya gitu ya. Nah, tapi kan itu belum kita temukan ya selain sirah nabawiyah. Nah, lalu bagaimana gitu ya kalau memang demikian, apakah memang tidak ada sejarah yang bisa untuk kita jadikan sebagai pegangan kayak gitu ya. Nah, maka di sini gitu ya pentingnya kita gitu ya untuk senantiasa menambah literasi kayak gitu ya, menambah literasi terkait dengan buku-buku Islam kayak gitu ya, dan kita bisa melihat dari penulis ya, itu bisa kita lihat dari penulisnya. Kalau misalnya itu adalah penulisnya orang kafir ya, tentu ini tidak bisa untuk kita ambil bulat-bulat kayak gitu ya. Kenapa? Karena bisa saja itu juga dipengaruhi oleh sudut pandang tertentu ya, ditambah lagi memang mereka adalah musuh-musuh Islam ya, walaupun memang tidak semua ya orang-orang kafir itu yang menuliskan tentang sejarah Islam itu secara palsu gitu ya. Karena seperti buku penulis buku The Fall of the Khilafah kayak gitu ya, kemudian puncak kejayaan khilafah ya Egon Rogan itu gitu ya, itu juga dia adalah non muslim tapi menceritakan secara real gitu ya, walaupun masih juga dipengaruhi oleh sudut pandang ya. Atau kita juga bisa lihat kayak gitu ya dari sudut pandang yang digunakan oleh penulis. Nah, itu kan kenapa kita itu memang perlu membacanya itu dari berbagai literasi. Nah, yang pasti gitu ya, terkait dengan sejarah peradaban Islam kayak gitu ya, yang harus kita jadikan sebagai pegangan itu adalah ketika sejarah itu dijadikan sebagai jalan gitu ya, atau sebagai alat untuk memperlihatkan bahwa Islam itu adalah agama yang bengis kayak gitu ya, Islam itu adalah agama yang kasar, Islam itu adalah agama penjajahan. Nah, ini sudah pasti gitu ya, ini bukanlah sejarah yang benar kayak gitu ya. Dan memang kayak gitu ya terkait dengan sejarah peradaban Islam pun memang belum ada yang menuliskan itu lengkap kayak gitu, lengkap dari masa di mana Rasulullah wafat, yaitu dari masa Khalifah Abu Bakar sampai Khilafah Turki Utsmani, itu memang belum ada yang lengkap kayak gitu. Masih terputus-putus kayak gitu. Nah, tapi yang bisa kita jadikan pegangan adalah sejarah Islam itu menggambarkan bagaimana penerapan Islam itu di masa lalu kayak gitu. Nah, artinya kayak gitu ya, sejarah itu kita jadikan sebagai penguat bahwa Islam itu pernah diterapkan, tapi bukan kita jadikan sebagai ya landasan untuk menilai bahwa Islam itu benar atau salah. Jadi gini, maksudnya itu tidak bisa kita jadikan gitu ya sejarah-sejarah peradaban Islam itu sebagai kan berarti Islam itu juga bermasalah ketika diterapkan. Contoh misalnya gitu ya, sejarah perpolitikan di masa peradaban Islam ya, di mana memang terjadi seperti perebutan kekuasaan ya di para penguasanya. Apakah itu memang terjadi? Iya, memang terjadi. Tapi apakah itu dijadikan sebagai dalil bahwa ternyata Islam juga tidak layak untuk diterapkan? Nah, ini salah kayak gitu. Kenapa? Karena gitu ya, yang terjadi itu bukan pada Islamnya yang salah, tetapi penerapan aturan Islamnya yang keliru kayak gitu ya. Dan kemudian juga kayak gitu ya, kita juga bisa melihat ketika kita dihadapkan pada sejarah-sejarah demikian, narasi yang dibawakan itu justru malah membuat kita akhirnya melihat bahwa Islam itu ternyata tidak sempurna. Padahal Islam itu sempurna kayak gitu. Yang bermasalah itu adalah orang-orang yang menjalankannya lah. Apa bedanya Kak dengan demokrasi hari ini gitu ya? Demokrasi juga sempurna gitu ya, tapi yang menjalankannya itu adalah orang-orang yang salah. Nah, disinilah letak gitu ya, kita harus melihatnya itu bukan dari sejarah. Kalau berbicara sejarah, coba tunjukkan gitu ya. Ada nggak sejarah demokrasi itu yang baik kayak gitu?
Nggak ada gitu ya. Sejarah demokrasi itu selalu dipenuhi dengan intrik gitu ya, selalu dipenuhi dengan nepotisme dan segala macam kayak gitu. Nah, kalau sudah demikian kayak gitu ya, sejarah demokrasi itu buruknya, kenapa kita menerapkan demokrasi hari ini kayak gitu? Artinya kita tidak fair gitu ya terhadap Islam kayak gitu. Kalau memang benar Islam itu pernah melakukan sejarah peradaban Islam itu pernah salah gitu ya, kemudian ketika ditawarkan hari ini tidak layak karena dulu juga pernah punya permasalahan gitu ya. Sementara demokrasi secara penerapannya dari siapapun maksanya gitu ya tidak pernah menunjukkan keberhasilan tapi diberikan kesempatan untuk hari ini dijadikan sebagai solusi, tentu ini tidak fair gitu ya. Nah, makanya terkait dengan sejarah peradaban Islam gitu ya, kita melihat sejarah itu bukan sebagai dalil gitu ya untuk menentukan apakah ini benar atau salah, tetapi sejarah gitu ya hanya kita gunakan sebagai gambaran gitu ya bagaimana penerapan Islam, walaupun tidak semua sejarah gitu ya itu bisa untuk kita ambil kayak gitu. Nah, makanya di sini gitu ya penting sekali untuk kita memperbanyak forum ya, memperbanyak kajian-kajian Islam politik yang ideologis gitu ya untuk membuka cara pandang kita dalam membaca sejarah gitu ya. Itu kenapa? Karena tidak kita pungkiri gitu ya, sejarah itu banyak dipengaruhi oleh sudut-sudut pandang tertentu gitu ya, atau dipengaruhi oleh sudut pandang penulis yang pada saat itu mungkin punya kepentingan politik kayak gitu ya. Indonesia saja gitu ya, itu juga tidak terlepas gitu ya. Apakah sejarah Indonesia itu ada yang benar hari ini disosialisasikan kepada kita? Belum tentu gitu ya. Kenapa? Karena tergantung pada penulisnya. Tapi ini bisa untuk kita antisipasi gitu ya dengan tadi ya banyaknya berdiskusi, kemudian ikutan kajian-kajian kayak gitu ya, senantiasa meningkatkan literasi, memperbanyak bacaan-bacaan kayak gitu ya. Dan pastinya gitu ya, sejarah bukan kita jadikan sebagai dalil, tetap kembalinya gitu ya, benar dan salah itu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, hukum syaraknya gitu ya, bukan kepada sejarahnya gitu ya. Mungkin itu saja, kembalikan kepada moderator. Oke, syukron Kak atas jawabannya. Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ada Alfi Zikri menanyakan beberapa kampus ada yang menurunkan UKT 15%, tapi dengan beberapa persyaratan, ya misalnya orang tua yang bekerja sebagai pegawai negeri tidak mendapatkan keringanan UKT. Bagaimana Islam memandang? Nah, padahal semua mahasiswa menjadi korban karena COVID ini, Kak. Oke, mungkin bisa Kak Aini jawab, Kak. Kepada Kak Aini, silakan. Baiklah, terima kasih. Terkait dengan pertanyaan dari Alfi Zikri ya, gimana pandangan Islam itu kan terhadap fakta hari ini itu kan di masa pandemi. Nah, itu beberapa kampus ada yang menurunkan UKT 15%, tapi dengan beberapa persyaratan gitu ya. Artinya kan tidak semua mendapatkan hak penurunan UKT sebesar 50% tersebut gitu. Nah, di dalam Islam itu kan seperti yang udah dijelaskan juga sama Kak Yola tadi itu ya, selaku pemateri kedua gitu ya. Jadi di dalam Islam itu sebenarnya nggak ada UKT itu kan. Pendidikan di dalam itu gratis. Nah, jadi di dalam Islam itu semua mahasiswa atau semua pelajar itu mendapatkan hak yang sama, baik kaya ataupun miskin itu gitu. Nah, baik orang tuanya pegawai, orang tuanya pengusaha, orang tuanya pedagang kecil kayak gitu. Jadi tidak ada pembedaan dalam biaya pendidikan di dalam Islam, karena tadi pendidikan adalah hak dasar semua warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara, yang tadi pembiayaannya diambil dari beberapa pos tadi ya, ada dari FAI, Kharaj itu kan, ada juga dari kekayaan alam gitu yang kita berserikat dalam 3 hal, yaitu air, api, dan padang gitu. Nanti pembiayaannya dari sana. Jadi di dalam Islam sama sekali tidak ada istilah UKT seperti itu. Jadi di dalam Islam memang keadilan itu terwujud gitu ya, tidak pandang bulu. Kalau sekarang kan dipilih-pilih gitu ya. Bahkan ada penempatan UKT yang tidak tepat sasaran kayak gitu. Nah, mungkin itu jawabannya. Kalau bertanya tentang bagaimana pandangan Islam terhadap fakta seperti ini,
kayak gitu. Jadi mau masa pandemi, mau enggak gitu kan, itu tetap gitu kan, pendidikan itu digratiskan gitu kan. Pendidikan itu dijamin oleh negara karena memang itu adalah hak warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah, seperti itu. Nah, mungkin itu dulu jawabannya, dikembalikan kepada host. Baik, syukran Kak. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya yang baru masuk dari Aki. Saya Adinda Kinanti dari UIN Imam Bonjol. Apakah langkah yang bagus dilakukan pihak kampus untuk mengurangi cuti kuliah di masa pandemi ini dan keberatan UKT yang terjadi sekarang, dan bagaimana solusinya dalam Islam? Mungkin bisa Kak Yola jawab secara singkat Kak, karena waktu kita ya juga membatasi. Apa tadi? Ini pertanyaannya, bagaimana solusinya dalam pandangan dalam Islam terkait cuti kuliah? Cuti kuliah. Jadi artinya kalau tidak mampu bayar UKT, cuti gitu ya? Iya Kak. Mengurangi cuti kuliah karena keberatan UKT gitu Kak. Nah ya, nah inilah tadi ya solusi kapitalis gitu ya, solusi kapitalistik ini gitu ya dalam menyelesaikan masalah gitu ya. Yang sesungguhnya ini justru malah gitu ya menunjukkan gitu ya bahwa memang semakin memperlihatkan kepada kita gitu ya, mereka abai gitu ya terhadap masalah pendidikan kayak gitu. Jadi bukannya malah diberikan solusi untuk digratiskan UKT gitu ya, malah justru menyuruh mahasiswa untuk cuti ya, untuk kalau memang tidak sanggup untuk membiayai biaya UKT-nya kayak gitu ya. Nah, makanya gitu ya di sini gitu ya, kalau di dalam Islam itu sudah jelas tadi ya, kalau dalam Islam kayak gitu ya, pandangan tentang pendidikan karena ini adalah hak dasar bagi setiap masyarakat, maka negara gitu ya dan segala perangkat-perangkatnya gitu ya akan berupaya gitu ya untuk memastikan semua masyarakat itu mendapatkan pendidikan kayak gitu. Jadi kalau seandainya negara tidak mampu gitu ya, maka negara akan mengupayakan gitu. Bagaimana bentuk negara mengupayakan? Maka negara akan berhutang. Berhutang maksudnya bagaimana? Ya negara akan meminjam kepada masyarakat gitu ya, yang memang memiliki kemampuan secara finansial gitu ya, atau negara akan memungut pajak gitu ya, atau memungut pungutan kayak gitu ya kepada orang-orang kaya gitu ya. Mungkin tidak tepat pajak ya, tetapi pungutan gitu ya kepada masyarakat gitu ya yang memang itu kaya gitu ya untuk membantu pembiayaan gitu ya terhadap kebutuhan masyarakat juga kayak gitu ya. Nah, beda hari ini kayak gitu ya. Sekarang kayak gitu ya, sebenarnya negara itu bukannya tidak mampu untuk membiayai pendidikan ini gitu ya, atau untuk membiayai kebutuhan pokok masyarakat gitu. Tetapi karena pengelolaan ekonomi yang berbasis kapitalistik inilah yang akhirnya mengakibatkan gitu ya, semua kekayaan yang kita miliki itu tidak bisa kita rasakan gitu. Tetapi para pengusaha lah yang merasakannya karena konsep kebebasan berhak milik itu tadi kayak gitu. Maka siapa saja boleh memiliki sumber daya alam selama dia mampu gitu ya. Nah, tentu yang mampu di sini adalah mereka yang bermodal kayak gitu. Nah, masyarakat itu nggak punya modal, makanya kalau di dalam Islam gitu ya, segala kekayaan alam itu kepemilikannya adalah kepemilikan umum, kepemilikan masyarakat, tapi dikelola oleh negara kayak gitu. Maka negara akan mengelola hasilnya untuk masyarakat kayak gitu. Nah, apa bentuk hasilnya itu ya? Bisa jadi dalam bentuk kesehatan yang gratis ya, kemudian pendidikan yang gratis ya, kemudian juga rumah-rumah singgah ya. Ternyata gitu ya di dalam daulah itu para musafir itu teriayah gitu ya. Tidak seperti sekarang gitu ya. Contohnya gitu ya kayak saudara-saudara kita jamaah tabligh gitu ya. Itu kan musafir ya, tapi untuk nginap di masjid saja itu susah kayak gitu ya. Bahkan dianggap sebagai pengotor masjid kayak gitu ya. Padahal kalau di dalam daulah itu disediakan gitu ya rumah-rumah singgah gitu ya yang memang itu digunakan untuk para musafir. Luar biasa kayak gitu ya pelayanan Islam gitu ya terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, apalagi ini adalah pendidikan yang memang menjadi haknya mereka karena Allah mewajibkan kepada setiap muslim itu untuk mendapatkan
ilmu. Maka negara bertanggung jawab gitu ya sebagai pelaksana hukum syara gitu ya untuk memastikan masyarakat itu terlaksana dalam menjalankan hukum syaraknya. Apa itu? Menuntut ilmu kayak gitu. Tidak seperti hari ini gitu ya. Justru ketika kita menjalankan hukum syarak dilarang kayak gitu ya. Pakai cadar dilarang gitu ya. Celana jingkrang dilarang gitu ya. Padahal ini adalah bagian dari syariat Islam gitu. Nah, Masya Allah. Jadi sudah saatnya kita itu memang melihat gitu ya bahwa masalah ini bukan hanya pada pemimpinnya lagi, bukan hanya pada orang-orangnya lagi gitu, tetapi memang dasar sistem pengambilan kebijakan itu yang bermasalah kayak gitu. Nah, maka nggak ada cara lain ya selain dengan mengganti cara pandang pengambilan dasar hukum ini yang kita rubah, yaitu Islam. Bagaimana caranya, Kak? Nah, ayo kita berjuang bersama, belajar bersama gitu ya, saling mendukung ya, saling mensupport ya, opini-opini Islam, mencerdaskan masyarakat ya, membongkar segala kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh demokrasi hari ini gitu ya. Dan insya Allah kayak gitu ya, Allah bersama kita gitu, para pejuang agamanya gitu ya, dan mereka yang memusuhi Islam itu pasti akan kalah kayak gitu ya. Mungkin itu saja, dikembalikan kepada moderator. Baik, syukur Kak atas jawabannya. Semoga kita tidak mencukupkan diri saja dengan jawaban-jawaban tersebut. Kita terus mengkaji Islam gitu kan. Ternyata masih banyak yang harus kita cari tahu gitu kan tentang Islam tentunya, karena hari ini gitu kan memang agak sulit kita mendapatkan pelajaran tentang Islam yang sebenarnya gitu kan, yang benar-benarnya. Nah, oke, karena waktu kita yang membatasi gitu kan, walaupun masih ada pertanyaan mungkin akan kita jawab di luar forum. Nah, kita lanjut ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu pernyataan sikap dari BMI, yaitu yang akan disampaikan oleh Ramadhani Safitri selaku koordinator BMI Sumatera Barat. Kepada Ukti Sofi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Back to Muslim Identity Community Sumatera Barat. Setelah sekian lama tak terdengar gaungnya, kini mahasiswa kembali bersuara di pentas politik. Pada hari Senin, 22 Juni 2020, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa Jakarta bersatu melakukan aksi unjuk rasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka meminta audiensi langsung bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, guna membahas aspirasi mereka terhadap dunia perguruan tinggi. Melihat kondisi ini, maka Back to Muslim Identity Community Sumatera Barat menyatakan sikap. 1. Pendidikan adalah tanggung jawab negara. Tuntutan mahasiswa terkait penyesuaian UKT merupakan hal yang lumrah. Di masa pandemi ini, perkuliahan tidak bisa maksimal karena dilakukan secara daring. Suaranya sedikit putus-putus. Mungkin lebih didekatkan. Halo? Udah terdengar? Masih putus. Masih putus-putus. Coba ulangi. Tes. Halo? Nah, udah. Udah. Melihat kondisi ini, maka Back to Muslim Identity Community Sumatera Barat menyatakan sikap. 1. Pendidikan adalah tanggung jawab negara. Tuntutan mahasiswa terkait penyesuaian UKT merupakan hal yang lumrah. Di masa pandemi ini, perkuliahan tidak bisa maksimal karena dilakukan secara daring. Tidak ada aktivitas praktik di laboratorium maupun praktik lapangan sebagaimana normalnya perkuliahan. Wajar jika biaya kuliah seharusnya tidak penuh seperti biasanya. Kondisi pandemi harusnya disikapi dengan penyesuaian kebijakan administrasi oleh penguasa. Karena prinsip administrasi itu haruslah mempermudah, bukan mempersulit.
UKT tidak boleh diperlakukan kaku sebagaimana tidak ada wabah. Bahkan perusahaan swasta yang orientasinya untung saja melakukan penyesuaian terhadap produk mereka di masa pandemi, termasuk harga jual, apalagi pemerintah yang merupakan pengurus urusan rakyat. Pendidikan adalah tanggung jawab negara, termasuk pendidikan tinggi, karena merupakan kebutuhan dasar yang tidak mungkin dipenuhi sendiri oleh rakyat. Islam mewajibkan umatnya untuk menempuh pendidikan, yakni menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, Qala Nabi SAW, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhidan, wala takun khamisan, fatuhlik. Telah bersabda Rasulullah SAW, jadilah engkau orang yang berilmu, atau orang yang mempelajari ilmu, atau orang yang mendengarkan ilmu, atau mencintai ilmu, dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Hadis riwayat Baihaqi. Peradaban Islam menempatkan pendidikan sebagai suatu prioritas dalam Islam. Dalam Islam menyelenggarakan pendidikan dilakukan secara gratis sejak jenjang dasar sampai perguruan tinggi. Dalam kehidupan normal, negara menyediakan sekolah, kampus, asrama, buku, alat tulis, perpustakaan, laboratorium, fasilitas kesehatan, bahkan baju ganti untuk pelajar dan mahasiswa. 2. Mengingat mahasiswa sebagai lokomotif perubahan sistem. Inisiatif mahasiswa menuntut hak pendidikan merupakan hal yang sudah sewajarnya. Namun, UKT hanyalah satu komponen biaya pendidikan. Selain UKT, masih ada biaya buku, jurnal, biaya hidup, transportasi, internet, penelitian, dan lain-lain. Di sistem kapitalisme, semua hal terkait pendidikan tidak ada yang murah apalagi gratis. Hal itu karena negara lepas tangan dari urusan pendidikan. Negara hanya menyediakan regulasi dan melahirkan rakyat dan membiarkan rakyat yang sendiri demi mengakses pendidikan. Jikapun ada subsidi, jumlahnya tidak signifikan jika dibandingkan besarnya jumlah pelajar dan mahasiswa. Untuk itu, mari kita sebagai mahasiswa berperan aktif dengan fungsi kita sebagai lokomotif perubahan. Tariklah gerbong umat menuju sistem yang cemerlang, yakni sistem Islam. Gencarkan dakwah secara berjamaah untuk mewujudkan umat yang terbina dengan akidah yang lurus, yang melahirkan kesiapan untuk menerapkan Islam kafah. Dan tentunya di saat yang sama, mendakwahkan Islam kafah dengan detail dan jelas, sehingga tergambar posisinya sebagai pemecah berbagai persoalan yang dihadapi. Sehingga harapannya, umat akan merasa berdosa ketika hidup dengan aturan sekuler dan rindu untuk hidup di bawah naungan sistem Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah pernyataan sikap dari BMI Sumatera Barat. Oke, tak terasa waktu yang membatasi kita gitu, maka kita masuk ke rangkaian acara yang terakhir, yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Kak Desri Leni. Kepada Kak Leni, kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari sejenak kita tundukkan kepala seraya berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba abaina wa dzunuba ummahatina wa dzunuba asatizatina wa dzunuba masyayikhina wa dzunuba ahbabina wa dzunuba muslimina wal muslimat wal hadirina wal hadirat wal ghaibina wal ghaibat. Ya Allah, bagimu segala puji. Engkaulah cahaya langit dan bumi, dan siapa-siapa yang ada di dalamnya. Bagimu segala puji. Engkaulah penegak langit dan bumi, dan siapa-siapa yang ada di dalamnya. Ya Allah, Engkau adalah benar. Janjimu adalah benar. Firman-Mu adalah benar. Perjumpaan denganmu adalah benar, surgamu adalah benar, nerakamu adalah benar, para nabi adalah benar, hari kiamat adalah benar, dan kembalinya khilafah ala minhajin nubuwah adalah benar. Ya Allah, curahkanlah salawat untuk baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat beliau dan keluarga beliau. Ya Allah, hari ini kami mengadakan diskusi online sebagai bentuk kepedulian kami terhadap generasi dan bangsa. Terimalah ini sebagai amalan baik bagi kami. Ya Allah, kami selama ini, ya Allah, kami menyadari, ya Allah, begitu banyak nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Engkau berikan kami nikmat akal, Engkau berikan kami kecerdasan, Engkau jadikan kami sebagai intelektual. Namun kadang kami tidak optimal dalam menggunakannya. Ya Allah, Engkau berikan kami nikmat hati, Engkau berikan kami perasaan, namun terkadang kami tidak peka terhadap kondisi yang dialami oleh saudara muslim kami. Padahal kami tahu, ya Allah, kamilah seharusnya yang menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan nasib umat ini, ya Allah. Ya Allah, Engkau telah beri kami kesehatan, Engkau jadikan kami para pemuda dengan usia yang produktif, Engkau berikan kami semangat yang bergelora, tapi terkadang kami gunakan untuk hal yang sia-sia, ya Allah. Kami lebih mendahulukan urusan pribadi kami daripada urusan umat ini, ya Allah. Ya Allah, ampuni kami sering lalai, kami sering terlena, kami sering terlupa akan peran strategis kami. Ya Allah, Engkau telah beri kami kesempatan menuntut ilmu di perguruan tinggi. Padahal masih banyak teman-teman kami yang harus berkecil hati karena tidak mampu melanjutkan pendidikan mereka. Engkau lebih memilih kami, ya Allah. Engkau mempercayai kami untuk bisa kuliah dan menuntut ilmu di perguruan tinggi. Tapi kadang kami tidak menyadari nikmat ini, ya Allah. Kadang kami menjadi orang-orang yang egois. Kami tidak peduli dengan kondisi kaum muslimin. Cita-cita pragmatis kadang mengalahkan puncak cita-cita mulia sebagai generasi emas arsitek peradaban. Ya Allah, sungguh kami menyesali semua ini, ya Allah. Beri kami kesempatan untuk bisa menjadi pemuda-pemuda hebat seperti orang-orang sebelum kami. Mampukan kami menjadi seperti Ibunda Aisyah yang cerdas, tempat rujukan bagi kaum muslimin. Jadikan kami seperti Mus'ab bin Umair yang mampukan kami seperti Muhammad Al-Fatih, penakluk imperium besar Konstantinopel.
Mampukan kami menjadi ilmuwan-ilmuwan hebat lagi taat yang akan memberikan kontribusi bagi negeri dan dunia ini. Ya Allah, kami yakin ini semua bisa terwujud jika ada negara khilafah yang memimpin kami, jika ada sistem pendidikan Islam yang menaungi kehidupan kami. Maka perkenankanlah kami, ya Allah, untuk merasakan hidup untuk merasakan nikmatnya di siapa saja yang Engkau beri pemerintahan untuk mengurusi urusan kaum muslimin, lalu dia mempersulit urusan kami, maka persulitlah dia. Dan siapa yang Engkau beri pemerintahan untuk mengurus urusan kami, lalu dia berusaha menolong kami, maka tolonglah dia, ya Allah. Ya Rob, jangan Engkau hukum kami karena kelupaan kami, karena kesalahan kami. Jangan Engkau beri beban kami di luar kemampuan kami. Jangan Engkau pikulkan kepada kami apa-apa yang tidak kami sanggupi. Maafkan kami, sayangilah kami ya Allah. Engkaulah penolong kami. Maka tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Ya Allah, sungguh hanya kepadamu kami mengadukan lemahnya kekuatan kami, sedikitnya upaya kami, dan hinanya kami di hadapan manusia. Ya Allah, muliakanlah Islam, muliakanlah kaum muslimin, dan hinakanlah kesyirikan dan kemusyrikan. Hancurkanlah musuh-musuhmu, musuh agamamu. Himpunlah kalimat kaum muslimin di atas kebenaran. Wahai Rabb semesta alam. Ya Allah, limpahkanlah atas kami kesabaran, kokohkanlah pijakan kami, dan menangkanlah kami atas kaum-kaum kafir. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami, sebagaimana Engkau satukan hati kaum Muhajirin dan Ansor. Ya Allah, jadikanlah untuk kami negara yang islami lagi mulia, yang dengannya Engkau muliakan Islam dan umatnya, dan dengannya pula Engkau hinakan kekufuran dan tauhid beserta pembelanya. Ya Allah, jadikan negeri-negeri kaum muslimin sebuah negara khilafah rasyidah yang mengikuti metode kenabian, yang berlaku di dalamnya hukum dan sunnah Rasul-Mu. Ya man ajabad du'a, subhanallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil aminin, wa rasulil karim. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Kak Leni yang telah membacakan doa. Semoga dengan pembacaan tadi bisa menambah keimanan kita dan juga semoga diijabah semuanya doa-doa kita tadi oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sudah disampaikan di awal ya kan, bagi yang sudah aktif mengikuti agenda hari ini, maka akan diberikan door prize yang spesial, itu kan sudah ada nama-namanya, itu ada 2 orang. Yang pertama itu yaitu Rahmatin Munazir yang telah aktif dari awal ya dan memberikan pertanyaan juga, lalu kepada Adinda Kiranti. Nah, yang kedua-duanya dari kampus UIN Imam Bonjol. Ya, jadi diulangi lagi ya, yang mendapatkan door prize hari ini yaitu Rahmatin Munazir dan Adinda Kinanti dari UIN Imam Bonjol. Dan untuk pemberian door prize-nya nanti akan dihubungi oleh pihak panitia secara langsung. Baik, Masya Allah ya, luar biasa semangat, antusias teman-teman semuanya gitu kan, telah mengikuti rangkaian acara kita hari ini. Sedikit closing statement dari saya gitu kan. Nah, tentang
penjelasan dari awal gitu kan, bagaimana peradaban Islam menempatkan pendidikan sebagai suatu prioritas sejak jenjang sekolah dasar hingga universitas. Khilafah menyelenggarakan pendidikan secara gratis tanpa mesti mengemis. Output pendidikannya terbukti berkualitas. Ilmunya dikontribusikan untuk masyarakat luas. Lain halnya dalam sistem kapitalis. Tak ada yang murah, apalagi yang gratis. Wahai para mahasiswa intelektual peradaban, sudah cukup banyak bukti yang meyakinkan bahwa demokrasi kapitalis tak mampu mengurusi kehidupan. Berbagai masalah datang bertubi tak mampu dielakkan. Krisis multidimensi semakin sadis menyengsarakan. Wahai mahasiswa sang agen perubahan, mari sisingkan lengan dan berjuang di garda terdepan. Sambutlah panggilan emak menyuarakan jeritan nurani yang belum terobatkan. Wahai mahasiswa sang revolusioner akhir zaman, mari merangkul, berjuang, menjemput kemenangan. Selamatkan dunia yang diambang kehancuran akibat hukum Allah yang banyak terlalaikan. Tawarkan Islam sebagai kehidupan untuk diterapkan bumi milik Tuhan. Karena Islam rahmatan lil alamin. Salam mahasiswa, salam revolusioner, salam kebangkitan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, demikian rangkaian acara kita pada hari ini. Ya, saya selaku host Nur Fadzi Jones, mewakili kru yang bertugas, mohon maaf apabila ada kesalahan maupun sikap yang kurang berkenan. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsir kepada peserta yang telah mengikuti rangkaian acara ini. Semoga ini bukan pertemuan kita yang terakhir, bisa bertemu di lain waktu, tentunya dengan tema-tema yang juga sangat menarik. Baik, banyak maaf, kami ucapkan jazakillah khair, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi dokumentasinya, Kak? Ada, Dek. Oke. Ya. Dipersilahkan untuk yang lain bisa menyalakan videonya. Ya. Sudah, Kak? Oke. Sudah semua? Ada yang belum? Boleh? Nah, ya. Oke, sudah. Yang pertama bisa gaya senyum aja dulu, akhwat ya. Oke, 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sebentar ya. Udah. Bentar, di-save dulu. Oke. Satu lagi. Bisa gaya takbir ya, akhwat. Nah. Oke, sebentar ya. Kita mulai dulu. Oke, takbir. Allahu Akbar. Ya, oke. Sip, sudah. Sudah, Zi. Sudah. Kak, ya baik teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktunya. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Kak Aini, Kak Bella telah memaparkan materinya. Ada sesi dokumentasi. Ada dek. Ya, dipersilahkan untuk yang lain bisa menyalakan videonya. Ya. Sudah Kak? Oke. Sudah semua? Ada yang belum? Nah, ya. Oke, sudah. Yang pertama bisa gaya senyum aja dulu Afat ya. Oke, 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Oke, bentar. Bentar ya. Bentar. Cek dulu. Oke. Satu lagi. Bisa gaya takbir ya, Afwan. Nah, bentar ya. Baik. Oke, takbir. Allahu Akbar.